Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 321, kedamaian sepenuhnya kembali ke permukaan waduk setelah kepergian Kong Seng dan Ye. Tanda-tanda pertempuran sebelumnya juga tersapu oleh air. Mata Zhou Yuan samar-samar berkedip sejenak saat dia menatap punggung Kong Seng. Meskipun Zhou Yuan tidak ingin hal-hal menjadi begitu masam antara dirinya dan seorang terpilih, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Selain itu, Kong Seng mungkin tampak ramah ketika mereka berbicara sebelumnya, tetapi ada sedikit tekanan dalam suaranya. Jelas bahwa Kong Seng agak meremehkan Zhou Yuan, dan jika bukan karena kristal esensi Dragon Genesis, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk berbicara dengannya. Satu sisi adalah yang terpilih, sementara sisi lain hanyalah murid selempang emas. Perbedaan status mereka terlalu besar, namun, Zhou Yuan hanya menertawakannya, tidak merasa terhina dengan perlakuan ini. Memang benar Kong Seng saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Alasan utama untuk ini adalah karena Zhou Yuan lemah, tetapi dia punya waktu, dan percaya bahwa sikap Kong Seng secara alami akan berubah ketika Zhou Yuan suatu hari berdiri di antara jajaran yang terpilih. Untuk diperlakukan setara, seseorang secara alami perlu bekerja keras. Tentu saja, masalahnya sekarang adalah bahwa meskipun Zhou Yuan tidak keberatan dengan sikap arogan Kong Seng, dia lebih memikirkan fakta bahwa Zhou Yuan telah menolak tawaran itu. Di mata Kong Seng, Zhou Yuan sepertinya tidak berhak menolaknya. Betapa merepotkan, Zhou Yuan tanpa daya menjulurkan bibir bawahnya. Sudah ada kesepakatan antara dia dan Li Qingshan, dan tentu saja tidak akan memberontak untuk Kong Seng atau dia hanya akan menyinggung Li Qingshan tanpa alasan yang jelas. Lagi pula, secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke mata air panas pribadi Li Qingshan telah membuatnya marah. Jika dia juga menarik kembali kata-katanya, dia kemungkinan akan dibuang ke jurang di jantung kecantikan nomor 1 dari Sekte Changsuan. Selain itu, Li Qingshan dan Kong Seng keduanya adalah sang terpilih. Jadi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Zhou Yuan tidak mungkin menyinggung Li Qingshan karena Kong Seng. Dan yang paling utama adalah, jangan pernah menyinggung seorang wanita, terutama yang sangat cantik. Sementara Zhou Yuan meratapi di dalam hatinya, aroma tiba-tiba melayang dari samping. Dia menoleh, untuk menemukan bahwa Li Qingshan telah tiba di sampingnya, tatapan aneh di matanya yang biasanya dingin seperti gunung es. Li Qingshan dengan acuh tak acuh bertanya, kamu bahkan berani menolak Kong Seng? Zhou Yuan menghela nafas, jika saya tidak menyinggung dia, saya akan menyinggung Anda. Apakah saya punya pilihan? Alis Li Qingshan sedikit terangkat. Apakah kamu mengatakan bahwa aku lebih menakutkan daripada Kong Seng di matamu? Zhou Yuan meregangkan punggungnya dan terkekeh. Aku hanya merasa akan jauh lebih mudah untuk memperbaiki hubunganku denganmu daripada dia. Dia sepertinya tidak terlalu memikirkanku, jadi sepertinya tidak akan berarti banyak baginya bahkan jika aku memberinya kristal esensi Dragon Genesis. Li Qingshan menatap Zhou Yuan dengan heran, tidak menyangka dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya, sepertinya dia telah meremehkannya. Karena aku telah menyinggung Kong Seng karena kamu harus mendukungku di masa depan, goda Zhou Yuan. Itu seharusnya menjadi lelucon, tetapi Li Qingshan memberikan sedikit anggukan sebagai tanggapan dan dengan sungguh-sungguh menyatakan, jika dia menyebabkan masalah bagimu, jangan ragu untuk mencariku di puncak teratai salju. Meskipun dia masih belum bisa melupakan fakta bahwa Zhou Yuan menerobos masuk saat dia berada di pemandian air panas, Li Qingshan setuju bahwa Zhou Yuan telah menyinggung Kong Seng karena dia, dan merasa bertanggung jawab atas masalah ini. Zhou Yuan tercengang, jelas tidak mengharapkan jawaban yang sungguh-sungguh dari Li Qingshan. Namun, tatapan Li Qingshan dengan cepat beralih ke Yao Yao dan berkata, tapi aku merasa dengan dia di sisimu, Kong Seng akan sangat tidak berdaya untuk melakukan apapun untukmu. Yao Yao dengan malas berkata, dari pertukaran sebelumnya, yang terpilih di Changsuan Sekte memang cukup mengecewakan. Li Qingshan sedikit mengernyit, kata-kata Yao Yao jelas meremehkan semua yang terpilih, termasuk dirinya sendiri. Li Qingshan dengan dingin berkata, bualan yang tak tahu malu. Mata Yao Yao yang jernih dan kosong berhenti pada sosok cantik Li Qingshan saat dia berkata dengan suara yang sedikit tertarik, coba aku jika kamu tidak percaya kata-kataku. Saya akan dengan senang hati menerima tantangan itu. Li Qingshan segera merespons, bagaimanapun, dia adalah orang yang sombong. Karena Kong Seng sudah ditangani, kedua gadis itu sepertinya akan bertengkar lagi. Kepala Zhou Yuan sakit, bagaimana tidak melihat bahwa Yao Yao sengaja memprovokasi Li Qingshan. Meskipun dia biasanya agak acuh dan tidak bersahabat dengan orang lain, dia segera menanggapi semua provokasi Yao Yao. Takut kedua gadis itu akan meledak lagi, Zhou Yuan buru-buru melemparkan kristal Dragon Genesis Essence ke Li Qingshan.
Li Qingchen buru-buru menangkapnya, memelototi Zhou Yuan sambil berkata, menurut kesepakatan kita, kalian berdua harus mendapatkan setengah dari kristal itu. Saat dia berbicara, dia bergerak untuk membukanya. Namun, Zhou Yuan melambaikan tangannya untuk melangkah ketika dia berkata, jumlah esensi Dragon Genesis yang saya miliki saat ini cukup bagi saya untuk mencapai pembaptisan 7 naga. Saya yakin Anda harus berada dalam situasi yang sama kan? Meskipun Li Qingchen menyadari bahwa Zhou Yuan memiliki cukup banyak kristal Dragon Genesis Essence, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar dia bisa mencapai baptisan 7 naga. Lagi pula, dia jelas mengerti betapa sulitnya mengumpulkan kristal-kristal ini. Di seluruh sekte Changsuan, hanya sang terpilih seperti dia yang memiliki wilayah di Danau Genesis yang dapat mencapai baptisan 7 naga. Namun, seorang murid selempang emas juga telah mencapai ini. Bahkan jika dia memiliki pembantu di sisinya yang tidak kalah dari sang terpilih seperti Yao Yao, tanpa kekuatan rana pribadinya sendiri, menemukan begitu banyak binatang air di waduk yang luas ini sangatlah sulit. Sementara kebingungan melintas di kepalanya, Li Qingchen mengangguk. Karena kita berdua sudah berada di baptisan 7 naga, kristal esensi Genesis Naga 1000 kaki akan memungkinkan salah satu dari kita untuk mencapai baptisan 8 naga. Tetapi jika dibelah, itu hanya akan mirip dengan ornamen tidak berguna yang akan mengakibatkan tak satu pun dari kita mencapai 8 naga. Zhou Yuan menjelaskan sambil tersenyum. Li Qingchen secara alami sudah memahami ini, matanya mengalir dalam pikiran. Tidak mengedipkan mata saat dia diam-diam bertanya-tanya apakah Zhou Yuan sedang mencoba mencari semacam alasan baginya untuk mengambil seluruh kristal. Apa niatmu, Zhou Yuan terkekeh? Kamu dapat memiliki seluruh kristal esensi Dragon Genesis. Terkejut segera muncul di wajah Li Qingchen. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati menatap Zhou Yuan dan bertanya, begitu murah hati. Kristal esensi Dragon Genesis dari binatang air 1000 kaki adalah sesuatu yang bahkan akan diperebutkan oleh 10 orang terpilih yang hebat. Apakah Zhou Yuan benar-benar bersedia memberikannya padanya? Apakah dia memiliki semacam motif tersembunyi? Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa pahit sebagai tanggapan. Tentu saja aku tidak memberikannya kepadamu secara gratis. Syaratku adalah kamu memberi kami izin untuk memasuki wilayahmu di Danau Genesis di mana aku akan menemukan binatang air 1000 kaki kedua. Ketika ditemukan, kamu akan bertanggung jawab untuk membunuhnya. Kristal esensi Dragon Genesis yang dimilikinya memang tidak mampu membiarkan Zhou Yuan mencapai baptisan 8 naga. Oleh karena itu, mengapa tidak memberikannya kepada Li Qingchen sebagai imbalan atas bantuannya? Karena wilayah pribadi yang terpilih berlimpah dengan binatang air, maka Zhou Yuan memiliki kemampuan untuk mencari di danau untuk waktu yang lama. Dia dapat mencoba menemukan makhluk air 1000 kaki yang kedua. Di Danau Genesis, dia memiliki lebih banyak keuntungan daripada sang terpilih ini. Oleh karena itu, hanya karena para sang terpilih gagal menemukan tidak berarti dia tidak akan berhasil. Mulut Li Qingchen terbuka sedikit dan menutup berturut-turut, jelas tidak mengharapkan Zhou Yuan untuk mengajukan kondisi seperti itu. Dia jelas orang yang mengambil keuntungan. Binatang air 1000 kaki bersembunyi di bagian terdalam waduk. Jika mereka ditemukan dengan mudah, Kong Seng tidak akan berusaha keras untuk merebutnya dariku. Aku akan berurusan dengan bagaimana menemukannya. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Maukah kau menerima saranku? Rasa dingin di mata Li Qingchen telah surut secara substansial. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, setuju. Namun, saya tidak suka mengambil keuntungan dari Anda. Bahkan jika Anda gagal menemukan binatang air 1000 kaki kedua, saya akan terus membantu Anda mencari sampai kami menemukannya. Anggap itu sebagai pembayaran untuk kristal esensi naga makhluk air 1000 kakimu. Zhou Yuan meliriknya dengan heran, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Meskipun Li Qingchen sangat dingin dan sombong, dia mengerti bagaimana membalas kebaikan dengan anggun. Baik-baik saja maka, karena itu, dia mengangguk sambil menyeringai. Li Qingchen menghela nafas lega saat tatapannya menyapu Zhou Yuan. Orang ini tidak tampak menjijikkan seperti sebelumnya. Selain itu, sekarang setelah dia membuang prasangkanya, dia sekarang melihat Zhou Yuan dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Banyak hal yang terjadi hari ini adalah bukti yang cukup bahwa murid gunung dalam yang baru ini tampaknya sangat luar biasa. Apakah itu memodifikasi batas Genesis Rune YG untuk membunuh binatang air 1000 kaki, atau kepercayaan diri untuk menghadapi Kong Seng tanpa membungkuk? Orang ini, bibir Li Qingchen sedikit mengerucut, ada kebingungan di matanya. Apakah dia benar-benar dapat menemukan binatang air 1000 kaki lainnya? Bab 322, area tertentu di Danau Genesis, pegunungan raksasa mirip pilar yang menopang langit memisahkan waduk, membentuk lembah hijau subur. Lembah itu diselimuti kabut, membuatnya tampak bersih dan tak tersentuh. Di paviliun batu di atas salah satu tebing,
Yao Yao duduk di atas tikar, memegang pot batu giok di tangannya saat dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, melukiskan gambaran sempurna tentang waktu luang dan relaksasi. Rambut hitamnya yang halus digantung dengan anggun di kepalanya, rona merah di kulitnya yang mengkilap karena alkohol, menambah beberapa poin lagi pada wajahnya yang sudah sempurna. Beberapa murid perempuan di sekitar paviliun mau tidak mau melirik sekilas, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat seseorang yang tidak kalah dengan Li Qingshan dalam hal penampilan. Di seberang Yao Yao duduk, Li Qingshan duduk dengan postur tegak, pakaiannya melilit lekuk tubuhnya yang memikat, menampilkan sosoknya yang mempesona. Dia melirik kabut yang menutupi air di kejauhan dan berkata, "Kamu cukup santai, Danau Genesis akan ditutup besok, tapi masih belum ada tanda-tanda makhluk air setinggi 1000 kaki. Ini adalah wilayah pribadi Li Qingshan, tempat dia membawa Zhou Yuan dan Yao Yao setelah mencapai kesepakatan saat itu." Zhou Yuan menghabiskan hari-hari berikutnya mencari tanda-tanda makhluk air setinggi 1000 kaki di reservoir Genesis. Namun, tidak ada hasil setelah beberapa hari. Batas 10 hari sudah dekat, dan jika Zhou Yuan masih tidak dapat menemukan binatang air setinggi 1000 kaki, pembaptisan sumsum Genesisnya akan macet di level 7 naga. Meskipun pembaptisan 7 naga sudah menjadi impian bagi banyak murid, kecuali 10 orang terpilih, ambisi Zhou Yuan tidak terlalu kecil. Jika tidak, dia tidak akan bekerja keras untuk menemukan binatang air setinggi 1000 kaki. Itu pilihannya, dia memikul tanggung jawab terlepas dari sukses atau gagalnya. Suara Yao Yao jelas dan enak didengar. Dia melirik Li Qingshan dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Kamu di sisi lain telah menerima bantuan yang sangat besar darinya, tetapi tidak memberinya banyak bantuan." Li Qingshan dengan tenang menjawab, "Saya telah berjanji untuk membantunya menemukannya di masa depan jika dia gagal kali ini, dan saya tidak akan berhenti sampai saya mengembalikan kristal esensi Genesis naga setinggi 1000 kaki." Yao Yao dengan lembut memutar cangkir di tangannya saat dia berkata dengan sikap santai, "Aku hanya khawatir seseorang akan dengan mudah melupakannya setelah mendapatkan baptisan 8 naga." Pikiran orang rendahan, Li Qingshan dengan dingin mendengus. Di luar paviliun batu, para murid perempuan lainnya diam-diam dikejutkan oleh percakapan yang tampaknya tenang namun bercampur bubuk mesiu di antara kedua gadis itu. Siapa sebenarnya gadis cantik yang luar biasa ini? Sulit dipercaya bahwa dia berani berbicara sedemikian rupa kepada kakak perempuan tertua. Apalagi, dari penampilan kakak perempuan tertua, dia terlihat cukup waspada dengan gadis cantik ini. Sementara kedua gadis itu bertengkar, sesosok meluncur melewati kedalaman Danau Genesis di Genesis Kimas, menuju ke bagian yang lebih dalam. "Itu adalah Zhou Yuan, Danau Genesis akan ditutup besok. Jika aku masih tidak dapat menemukan binatang air 1000 kaki, aku akan terjebak dengan baptisan 7 naga." Tatapan Zhou Yuan samar-samar berkedip saat dia terus mencari di danau. Meskipun baptisan 7 naga sudah sangat menakjubkan, karena dia memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, dia secara alami akan mengejar kesempurnaan. Lagi pula, dia masih bukan murid selempang ungu, dan butuh waktu lama sebelum dia mendapat kesempatan untuk memasuki Danau Genesis lagi. Sepertinya itu tidak akan berhasil kecuali aku mengambil tindakan drastis. Zhou Yuan mengerutkan kening saat dia memikirkan sesuatu. Sebelum menepuk bahu Tuntun, metode biasa tidak akan menarik binatang air 1000 kaki. Aku berencana mengambil peran sebagai umpan, tapi itu pasti akan menarik banyak sekali binatang air. Bisakah kamu membantu melindungiku? Tuntun mendengus senang, sebelum perlahan-lahan menjulurkan cakarnya, menunjukkan perpecahan 8 menjadi 2. Itu meminta 80% bagian dari kristal Dragon Genesis Essence. Zhou Yuan mengatupkan rahangnya saat dia memelototi makhluk kecil yang eksploitatif itu, tetapi akhirnya mengangguk setuju. Dia tidak lagi membutuhkan kristal Dragon Genesis Essence biasa, hanya kristal esensi Dragon Genesis setinggi 1000 kaki yang akan berfungsi sebagai semacam primer untuk menaikkannya ke level 8 naga. Setelah mencapai kesepakatan, Zhou Yuan menyilangkan kakinya dan duduk di air, dengan napas dalam-dalam. Tatapan tekad melintas di matanya saat Ki Piton semesta di dulingkinya meletus tanpa syarat pada saat ini. Gemuruh rendah raungan naga bergema, menyebabkan air beriak keras. Golden Genesis Ki mendesing keluar dari atas kepala Zhou Yuan, seperti pilar cahaya emas setinggi beberapa ratus kaki yang menembus danau. Seekor piton emas yang sangat besar samar-samar terlihat di dalam pilar emas. Cakar naga samar muncul di dekat perutnya, sementara gumpalan emas muncul di kepalanya, seperti tanduk naga yang tumbuh. Ki Piton semesta terbentang, menyebabkan gangguan besar di kedalaman danau. Air bergolak hebat saat sosok tembus pandang raksasa mulai berdatangan dari segala penjuru, dengan cepat melingkupi area Zhou Yuan berada. Jumlah mereka sangat mencengangkan. Zhou Yuan telah menekan Genesis Ki-nya di danau sejak mengetahui bahwa itu akan menarik binatang air, untuk mencegah menarik perhatian yang tidak perlu.
Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga untuk memainkan perannya sebagai umpan. Namun, itu akan menempatkannya dalam situasi berbahaya. Dia pasti akan terluka parah jika Tuntun gagal melindunginya. Demi binatang air 1000 kaki, dia hanya bisa mempertaruhkannya pada pertaruhan ini. Air danau beriak saat binatang air yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Mata raksasa dipenuhi keserakahan dan keinginan saat mereka mengunci Zhou Yuan. Tuntun melompat dari bahu Zhou Yuan saat tubuhnya dengan cepat mulai tumbuh. Itu berubah menjadi bentuk pertempuran yang mengesankan saat Genesis Ki yang mengamuk menyapu keluar seperti badai. Tekanan yang menakutkan menyertainya, seperti raja binatang buas. Tekanan membentang, menekan binatang air yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak gelisah, tidak berani maju untuk sementara waktu. Namun, saat makhluk air yang lebih besar dan lebih besar muncul, keinginan untuk Genesis Ki Zhou Yuan secara bertahap mengalahkan ketakutan mereka terhadap Tuntun. Pada akhirnya, salah satu binatang air yang sangat besar meraung saat mereka menyerbu ke arah keduanya. Kemarahan terpancar di mata Tuntun, seolah-olah merasakan martabat rajanya ditantang. Dengan suara gemuruh, mulutnya yang besar terbuka saat bola-bola hitam keluar satu demi satu. Kekuatan hisap menyebar kemanapun bola hitam lewat, menghancurkan binatang air demi binatang. Pertempuran meletus, ledakan mengamuk setelah ledakan Genesis Ki mengguncang kedalaman danau Genesis. Di paviliun batu di atas tebing, tangan Yao Yao tiba-tiba berhenti. Matanya yang jernih menatap ke arah danau, alisnya yang seperti bulan sabit sedikit terangkat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, betapa cerobohnya dia. Li Qingshan melihat ke arahnya dan dengan penasaran bertanya, "Ada apa?" Yao Yao meletakkan pot batu giok, dengan anggun mengangkat cangkirnya ke bibirnya untuk menyesap sedikit, sebelum dia dengan acuh tak acuh berkata, "Bersiaplah." Li Qingshan terkejut, dan buru-buru bertanya, "Apa maksudmu? Apakah Zhou Yuan telah menemukan binatang air setinggi 1000 kaki?" Ada sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya, lagi pula, dia jelas mengerti betapa sulitnya menemukannya, bahkan sampai sekarang, dia mendapat kesan bahwa Zhou Yuan mencoba untuk pamer dan tidak akan benar-benar dapat menemukan binatang air setinggi 1000 kaki. Namun, Yao Yao tidak menjawab, hanya dengan ringan mengetuk cangkirnya dengan jari-jarinya yang panjang dan ramping, menyebabkan suara yang samar tapi jelas terdengar. Di kedalaman danau, pertempuran itu sangat brutal. Tuntun menjaga area dalam jarak beberapa puluh kaki dari Zhou Yuan, tubuhnya berubah menjadi banyak gambar setelah merobek semua binatang air yang memasuki zona ini. Adapun Zhou Yuan, dia diam-diam duduk di tengah medan perang tanpa bergerak. Sampai saat tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu di mana benda besar sepanjang 1000 kaki memotong air, bayangan raksasanya menjulang saat mendekat dengan cepat. Itu adalah binatang air 1000 kaki dengan kekuatan penuh. Zhou Yuan segera berdiri dan berteriak, "Tuntun, kita berangkat." Tidak ada keraguan sama sekali saat dia berbalik dan menembak. Untuk membunuh binatang air 1000 kaki, pertama-tama dia harus menjebaknya. Karena tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri, Tuntun segera mengikuti. Tubuhnya menyusut saat melompat ke bahunya. Manusia dan binatang dengan cepat melarikan diri. Di belakang mereka, binatang air 1000 kaki meraung, matanya yang serakah mengunci Zhou Yuan. Meskipun tubuhnya besar, tanpa henti mengejar dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 323, permukaan danau pecah terbuka. Sesosok di Genesis Ki emas ditembakkan, seekor binatang air besar sepanjang ribuan kaki tepat di tumitnya. Matanya yang rakus terpaku pada sosok Zhou Yuan. Di belakang binatang air 1000 kaki itu ada banyak binatang air lainnya dengan berbagai ukuran. Di bahu Zhou Yuan, Tuntun menggonggong pada segerombolan binatang air di belakang, seolah-olah merasa dikejar adalah penghinaan, dan jelas ingin bergemuruh bersama mereka. "Jangan gegabah," Zhou Yuan buru-buru menghentikan Tuntun. Jika mereka tidak terlebih dahulu menjebak binatang air 1000 kaki, bahkan jika mereka akhirnya mengalahkannya, itu bisa melarikan diri ke dalam air, dan hampir tidak mungkin untuk dikejar. Meskipun Tuntun agak tidak senang karena dihentikan, hal itu akhirnya mereda. Baru saat itulah Zhou Yuan menghela nafas lega. Dengan pandangan ke belakang ke arah binatang air yang mengejar, Genesis Ki emas di bawah kakinya tiba-tiba melaju kencang. Masih belum ada pergerakan dari danau Genesis. Di paviliun batu di atas tebing, Li Qingshan menatap permukaan air yang tidak beriak, sebelum beralih ke Yao Yao dengan ragu. Dia telah memintanya untuk bersiap, tetapi dia belum mendeteksi sesuatu yang tidak biasa sampai sekarang. Namun, Yao Yao tidak mempedulikan tatapan ragunya, dan mulai menarik di udara dengan kuas syair Genesis batu gioknya. Rune demi rune terbentuk dan terbang keluar, menenggelamkan diri ke dalam air. Li Qingshan menyilangkan tangan di depan dadanya dan dengan menggerutu berkata, "Biarkan aku melihat omong kosong macam apa yang kalian lakukan." Namun, begitu kata-katanya terdengar, gelombang mengamuk tiba-tiba meledak dari danau.
menyebabkan air yang semula tenang mendidih. Pergantian peristiwa ini mengejutkan Li Qingshan. Baru sekarang dia merasakan aktivitas di kedalaman danau. Saat Genesis Ki beredar di matanya, dia melihat Zhou Yuan mendekat dengan cepat, kumpulan hitam binatang air tepat di belakangnya. Sangat banyak ekspresi Li Qingshan sedikit berubah. Matanya tidak percaya, terutama ketika dia melihat binatang air 1000 kaki di bagian depan kawanan, menyebabkan wajahnya yang biasanya beku dipenuhi dengan emosi. Dia benar-benar telah menemukan binatang air 1000 kaki. Sekarang, bahkan seseorang seperti Li Qingshan tidak dapat membuatnya tetap tenang. Dia tahu betapa sulitnya menemukan binatang air setinggi 1000 kaki, butuh waktu lebih dari setengah tahun bagi mereka untuk menemukan jejaknya. Namun, Zhou Yuan berhasil menemukannya setelah beberapa hari di danau. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Mengapa binatang air ini muncul seolah-olah mereka tidak sabar untuk memakannya? Li Qingshan tercengang. Dia juga telah melihat penampilan gila dari binatang air. Saat dia tertegun, permukaan air pecah saat Zhou Yuan membubung ke langit. "Lakukan, Kak Yao Yao," teriak Zhou Yuan. Air terkoyak di belakangnya saat makhluk air 1000 kaki dan banyak lainnya melesat keluar. Mulut raksasa mereka menerjang Zhou Yuan bersama dengan gelombang Genesis Ki yang kuat. Di pavilion batu, kuas Genesis Rune di tangan Yao Yao menunjuk ke udara saat riak tampak menyebar dari ujungnya. Di dalam air, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan sepersekian detik kemudian yang dengan cepat mulai menyebar. Dalam waktu singkat selama belasan tarikan napas, bola cahaya yang sangat besar muncul di permukaan waduk, setengahnya terendam air. Di dalam bola itu ada binatang air 1000 kaki. Bola itu ditutupi rune yang terus menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Lapisan cahaya yang tampaknya tipis itu sebenarnya sangat kokoh. Selain itu, bola berputar, membuat binatang air 1000 kaki akhirnya tidak dapat mendekati sisinya untuk membebaskan diri. Ini jelas batas Genesis Rune yang telah disiapkan Yao Yao. Itu jelas jauh lebih halus daripada batas penjara air yang telah YG buat sebelumnya. Batas bukanlah halangan bagi Zhou Yuan, memungkinkan dia untuk melewatinya dengan bebas. Dia berdiri di udara di Genesis Ki-nya dan melihat binatang air lainnya yang menyerang batas dengan gila-gilaan. "Kamu bisa melanjutkan sekarang, kami akan menanganinya untukmu." Dia menyenggol bahunya dan menunjuk ke binatang air yang tak terhitung banyaknya. Tuntun sudah berada di batas kesabarannya. Itu segera meraung saat mendengar kata-kata Zhou Yuan dan berubah menjadi kondisi pertempurannya. Itu masuk ke danau, langsung ke kumpulan binatang air yang tak terhitung jumlahnya dan mulai mendatangkan malapetaka dan kehancuran. Zhou Yuan tidak memperhatikannya lebih lanjut, tubuhnya bergerak dan mendarat di tebing. Yao Yao dan Li Qingshan juga tiba di tempat yang sama saat ini. Matanya terpaku erat pada Zhou Yuan, seolah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. "Bagaimana kamu melakukannya?" Li Qingshan mau tidak mau bertanya. Binatang air 1000 kaki terlalu langka, sementara juga hampir tidak mungkin ditemukan. Jika tidak, Chu Qing tidak akan menjadi satu-satunya yang berhasil berburu satu dan mendapatkan baptisan 8 naga setelah bertahun-tahun. Namun, masalah ini tampaknya tidak ada bagi Zhou Yuan. Zhou Yuan menyeringai sambil mengangkat bahu. Dia secara alami tidak akan membocorkan detailnya padanya. Lagi pula, jika masalah ini menyebar, sang terpilih lainnya kemungkinan akan mengalihkan perhatian mereka padanya. Li Qingshan mengerti bahwa dia sedikit tidak pantas, mengetahui bahwa ini adalah rahasia Zhou Yuan dan ini tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, sulit untuk menghentikan keheranan muncul di matanya ketika dia melihat ke arahnya. Zhou Yuan jelas hanya murid selempang emas biasa, tapi dia bisa berulang kali melampaui harapannya, seolah-olah ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik wajah mudanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia punya perasaan bahwa meskipun Zhou Yuan saat ini adalah murid selempang emas, dia akan menjadi tokoh berpengaruh di Sekte Changsuan di masa depan. Faktanya, mungkin tidak lama lagi dia juga akan mendapat tempat di antara 10 orang terpilih. Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepala Li Qingshan, Zhou Yuan menunjuk ke arah makhluk air 1000 kaki yang sekarang terperangkap di layar cahaya raksasa dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Li Qingshan, sudah waktunya bagimu untuk menyelesaikan perjanjian." Keduanya sepakat bahwa Zhou Yuan akan bertanggung jawab untuk menemukan binatang air 1000 kaki. Sementara Li Qingshan akan menangani tugas untuk membunuhnya. "Aku akan memenuhi janjiku," kata Li Qingshan. Meskipun berurusan dengan binatang air 1000 kaki tidak akan mudah, dia tidak menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan. Kakinya terdorong dari tanah saat teratai muncul di bawah kakinya, membawanya ke udara dan terbang ke layar cahaya. Setelah dia masuk, pertempuran yang mengguncang bumi segera meletus. Bahkan dengan batasnya, gempa susulan dari pertarungan menyebabkan retakan tumbuh di pegunungan terdekat. Zhou Yuan melihat sekilas,
dan membuang kekhawatirannya dengan anggukan, sebelum kembali ke paviliun batu bersama Yao Yao. Meskipun binatang air 1000 kaki memiliki kekuatan yang bisa menandingi tahap Alpha Origin lapisan ke-9, pada akhirnya ia memiliki cara terbatas untuk menyerang dan tidak dapat bersaing dengan orang terpilih seperti Li Qingchan. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak perlu khawatir. Tentu saja, tidak akan mudah bagi Li Qingchan untuk menghabisi binatang air itu. Ada semacam pesona di tempat mereka berdua mencicipi alkohol di paviliun batu saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di waduk. Pertempuran yang mengguncang bumi berlangsung selama seluruh dupa. Sesosok terbang, mendarat di luar paviliun batu. Postur anggun itu hanya milik Li Qingchan yang dingin. Kristal esensi Dragon Genesis berukuran setengah kaki melayang di depannya. Kulit Li Qingchan saat ini sedikit pucat, sementara gelombang Genesis Ki di sekelilingnya agak melemah, tanda bahwa dia baru saja mengalami pertempuran yang cukup sulit. Ketika dia melihat Zhou Yuan dan Yao Yao dengan santai meminum alkohol di paviliun batu, tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal saat nafas kemarahan naik di dalam hatinya, menyebabkan dadanya sedikit terangkat. Sementara dia mati-matian bertarung di danau, keduanya dengan senang hati menonton sambil minum di sini. Ambil dan enyahlah, kemarahan bergolak di dalam hatinya. Li Qingchan melambaikan lengan bajunya dan kristal itu dengan kejam dilemparkan ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan buru-buru menangkapnya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang terpilih seperti kakak senior Li, bahkan binatang air setinggi 1000 kaki pun tidak masalah bagimu. Li Qingchan dengan dingin mendengus, tidak satupun dari kita berutang apapun mulai sekarang dan seterusnya. Zhou Yuan tahu dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata, bagaimana kalau kita minum 1 atau 2 cangkir untuk merayakan 8 pembaptisan naga saudari Li besok? Li Qingchan segera akan menolak. Dia adalah seseorang yang fokus pada kultivasi dan tidak tertarik untuk minum. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Yao Yao memainkan cangkirnya dan dengan malas berkata, dengan aku di sini, bagaimana mungkin dia berani berbagi minuman di meja yang sama? Lelucon yang luar biasa, mata Li Qingchan berbalik. Dia menolak untuk memberikan bahkan 1 inci pun di depan Yao Yao. Jadi bagaimana mungkin dia bisa berbaring? Li Qingchan segera berjalan ke paviliun batu, mengambil cangkir di atas meja dan menuangkannya ke tenggorokannya dalam sekali teguk. Li Qingchan tertawa ketika alkohol mengenai perutnya. Zhou Yuan tercengang, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, itu cangkirku. Namun, tatapan dingin Li Qingchan dengan cepat melesat, menyebabkan dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Meski begitu, tatapan Li Qingchan entah bagaimana tampak malu dan marah. Semburat merah naik di wajahnya yang cantik seperti batu giok. Li Qingchan membanting cangkir itu ke atas meja saat tatapan dinginnya beralih ke Yao Yao. Bibir Yao Yao sedikit melengkung, memberikan ketukan ringan ke meja saat dia berkata, bagus, kamu akhirnya mulai menyerupai orang terpilih. Namun, kamu berani duduk di meja yang sama denganku dengan kapasitas alkohol yang sangat sedikit. Dengan lambaian tangannya, botol demi botol alkohol muncul di sampingnya. Pemandangan ini menyebabkan wajah Li Qingchan memutih, tetapi tidak mungkin membuatnya menundukkan kepalanya dan mengaku kalah di depan Yao Yao. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu pikir aku takut padamu? Dia meraih salah satu botol, membuka segelnya saat dia dengan gagah berani mulai menelannya. Yao Yao secara alami juga mengambil salah satu guci, dengan anggun sedikit mengangkat lehernya yang cantik saat dia juga mulai menenggaknya. Di sampingnya, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana melihat kedua gadis berwajah merah itu sedang menenggak stoples di tangan mereka. Jika adegan seperti ini mendarat di mata murid-murid lain, mata mereka kemungkinan akan terkejut keluar dari rongganya. Siapa yang bisa membayangkan kakak senior Li Qingchan yang biasanya dingin seperti gunung es memiliki sisi seperti itu? Dia menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan kedua gadis itu saat dia mengulurkan tangan untuk membelai tas universe-nya. Kristal esensi Dragon Genesis 1000 kaki akhirnya ada di dalam tas. Senyum tumbuh dari sudut mulut Zhou Yuan saat rasa bahagia membanjiri matanya. Danau Genesis akan ditutup besok, dan pembaptisan akan tiba. Baptisan 8 naga. Saya sangat menantikannya. Bab 324, hari berikutnya. Matahari merah menyala tampak perlahan naik dari permukaan danau. Saat sinarnya menyinari, kabut yang menutupi waduk tampak sedikit menyusut. Suara bel yang nyaring terdengar di seluruh area, bergema di setiap sudut danau Genesis. Seluruh danau tampak menjadi hidup begitu terdengar, saat sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan mulai meninggalkan danau. 10 hari telah berlalu, para murid yang telah memasuki danau Genesis untuk mencari esensi Genesis naga secara alami sangat ingin pergi dan menikmati efek dari pembaptisan sumsum Genesis. Lagi pula, 10 hari kerja keras mereka hanya untuk saat ini. Di paviliun batu, mata Zhou Yuan perlahan terbuka.
disambut oleh pemandangan dua sosok cantik tergeletak di sisi kiri dan kanan meja di depannya, rambut hitam halus mereka menjuntai dari kepala mereka, lekuk tubuh mereka yang mempesona terlihat dari pakaian mereka. Kedua wajah mereka seperti batu giok yang hangat, dan saat ini tampak sedikit memerah karena terlalu banyak minum, rasa dingin dan ketidakpedulian yang biasa tidak lagi ada, membuat mereka tampak sangat menggemaskan. Namun, saat Zhou Yuan memperhatikan mereka dengan penuh minat, mata Li Qingshan tiba-tiba terbuka. Pandangan bingung di kedalaman matanya berlangsung selama beberapa napas, sebelum dia tiba-tiba duduk tegak, rasa dingin kembali ke matanya saat dia menatap Zhou Yuan. Haha, kamu sudah bangun? Zhou Yuan terkekeh. Kamu sebenarnya cukup imut sebelumnya. Wajah cantik yang baru saja mendapatkan kembali tampilan dinginnya segera memerah saat Li Qingshan mengirimkan tatapan tajam ke arah Zhou Yuan. Jika kamu berani berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam, aku akan membunuh Hemu. Zhou Yuan tersenyum tak berdaya. Dia bertindak seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang tak terkatakan tadi malam. Li Qingshan mendapatkan kembali kendali atas perasaannya saat dia juga mengirim tatapan tajam ke Yao Yao. Dia tidak tahu jenis mantra apa yang telah menempatkannya di bawah. Provokasi sekecil apapun akan membuatnya kehilangan ketenangannya yang biasa, dan menjadi sangat ingin mencari tahu siapa yang lebih baik. Menghabiskan sepanjang malam dengan minum adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Li Qingshan di masa lalu. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan merasa seperti dia mengerti, itu terutama karena kedua gadis itu bangga dan dingin, memiliki kecantikan dan penampilan yang jauh melebihi yang biasa, dan juga berkemauan keras dan kompetitif. Dengan demikian, tidak ada pihak yang mau menunjukkan kelemahan di depan yang lain, dan Yao Yao memanfaatkan ini untuk mencapai efek yang diinginkan setiap kali dia memprovokasi Li Qingshan. Kalian bisa meninggalkan reservoir Genesis dulu. Li Qingshan bangkit berdiri, mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa dia berbau alkohol. Pikiran untuk mandi segera muncul dalam dirinya. Tepat ketika dia akan pergi, dia melihat lagi ke arah Zhou Yuan. Rasa dingin di matanya tidak lagi hadir saat dia berkata, kali ini sebagian besar berkat kamu. Dia secara alami mengacu pada Crystal Dragon Genesis Essence yang dia peroleh. Tanpa bantuan Zhou Yuan, dia dan Kong Sheng akan kembali dengan tangan kosong. Kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Tanpa saudari senior Li, aku juga tidak akan mendapatkan kristal esensi Genesis Dragon ini. Zhou Yuan tersenyum. Li Qingshan tahu bahwa Zhou Yuan hanya bersikap sopan. Lagi pula, dia juga bisa memburu binatang air 1000 kaki itu dengan meminjam kekuatan Yao Yao. Bias awal yang dia miliki terhadapnya karena kesalahpahaman awal mereka telah memudar secara substansial selama beberapa hari terakhir. Jika dia jujur, dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan memang berbeda dari yang lain. Kamu seharusnya tidak meremehkan dirimu sendiri. Kamu jelas hanya seorang murid selempang emas, tetapi kamu telah berhasil mencapai berkat 8 naga saat pertama kali memasuki Danau Genesis. Tak seorang pun di generasi Sekte Changsuan ini yang pernah melakukannya. Li Qingshan memandang ke arah Zhou Yuan, bibir merahnya sedikit terbuka saat dia melanjutkan. Paling tidak, bahkan Chuqing hanya memiliki kesempatan untuk mencapai berkat 8 naga setelah menjadi yang terpilih. Dalam aspek ini, kamu sudah jauh melampaui dia. Dia berbalik dan segera pergi sebelum kata terakhirnya memudar. Zhou Yuan menatap dengan heran pada sosoknya yang pergi. Jelas tidak mengharapkan kata-kata penghiburan dan dorongan seperti itu darinya, terutama mengingat betapa dingin dan sulitnya dia didekati. Tampaknya dia memiliki harapan yang tinggi untukmu, untuk berpikir bahwa dia bahkan menggunakan Chuqing untuk memujimu. Sementara Zhou Yuan terkejut, suara malas terdengar. Dia menoleh untuk melihat Yao Yao meregang, sebelum meletakkan tangan yang lentik di pipinya saat dia menatapnya dengan geli. Zhou Yuan tersenyum tak berdaya. Itu tidak berarti apa-apa. Alasan mengapa dia bisa mencapai berkat 8 naga untuk pertama kalinya di Danau Genesis adalah karena karakteristik khusus dari Ki Piton Semesta. Oleh karena itu, secara alami tidak ada yang bisa dibanggakan, dan dia tidak boleh percaya bahwa itu akan memberinya hak untuk mengabaikan pilihan Sekte Changsuan. Setidaknya pujian kecil itu tidak merusak otakmu, dan kamu masih memahami nilaimu. Yao Yao mengangguk puas, dia bangkit, mengangkat tuntun dan berkata, kita harus pergi. Zhou Yuan mengangguk saat Genesis Ki emas mulai naik di bawah kakinya, membawa mereka berdua ke udara dan keluar dari Danau Genesis. Dia sudah tidak sabar menunggu dimulainya Genesis Marrow Baptism. Daerah di luar waduk Genesis sudah dibanjiri orang, membuat tempat itu sangat bising. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan dari Danau Genesis, mendarat di pegunungan di tepi danau saat mereka mulai memanggil teman-teman mereka. Itu pemandangan yang cukup ramai. Bahkan lebih banyak murid yang melakukan inventarisasi kristal esensi Dragon Genesis mereka dan memperkirakan berapa level pembaptisan mereka. Beberapa memasang wajah gembira, sementara yang lain mendesak kecewa. Golden Genesis Ki melesat di udara.
akhirnya mendarat di salah satu puncak, mengungkapkan sosok Zhou Yuan dan Yao Yao. Hehe, saudara junior Zhou Yuan akhirnya keluar. Sebuah suara terdengar saat Zhou Yuan muncul. Dia melihat ke depan, hanya untuk menemukan bahwa Zhou Tai, Zhang Yan dan murid lainnya sudah ada di sini. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada mereka. Adik laki-laki Zhou Yuan, bagaimana kabarmu selama 10 hari terakhir? Ekspresi keprihatinan terungkap di wajah Zhou Tai. Zhou Yuan dapat merasakan bahwa kekhawatirannya tidak palsu, yang malah membuatnya ragu sejenak. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu malah akan membuat mereka takut. Pembaptisan 8 naga adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Chuking di antara generasi murid ini, dan dia bahkan melakukannya setelah menjadi sang terpilih. Bagaimana orang akan mempercayai Zhou Yuan jika dia memberitahu mereka bahwa dia telah melakukan hal yang sama pada kali pertamanya di Danau Genesis? Sementara Zhou Yuan ragu-ragu, Zhang Yan terkekeh pelan dan berkata, "Jika saudara junior Zhou Yuan tidak berhasil mengumpulkan cukup, kami saudara senior dapat membantu dengan menyumbang sedikit untukmu." Murid lain yang dekat dengannya tertawa. Tatapan mereka penuh dengan ejekan saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Kakak senior Zhou Tai memelototi mereka, sebelum kembali untuk menghibur Zhou Yuan. Lagi pula ini pertama kalinya kamu berada di Danau Genesis, dan tidak aneh jika kamu sedikit berjuang. Kami juga sangat tersesat saat pertama kali kami masuk berakhir, dengan hampir tidak ada kristal esensi Dragon Genesis. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk, tidak mengambil hati ejekan Zhang Yan dan geng. Ketika pembaptisan dimulai, mereka tidak akan bisa tertawa lagi. Di dekat kelompok mereka adalah faksi Guru Lu, yang terdiri dari Lu Yan dan yang lainnya. Lu Yan juga mendeteksi gangguan itu, tatapannya menyapu Zhou Yuan saat dia mendengus pelan. Dari pandangannya yang ragu-ragu, jelas bahwa tangkapannya di Danau Genesis tidak ada artinya untuk dituliskan di rumah. Zhou Tai masih membual sebelumnya bahwa Zhou Yuan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai pembaptisan 8 naga di masa depan, suatu prestasi yang dapat menandingi kakak laki-laki Chuking. Dia benar-benar bodoh. Bibir merahnya melengkung ke bawah. Apakah Zhou Tai benar-benar percaya bahwa siapapun yang menjadi juara upacara pemilihan puncak dapat mencapai level kakak senior Chuking? Seorang murid tampan di samping Lu Yan terkekeh dan berkata, "Hehe, tidak perlu marah kakak senior. Setelah Zhou Yuan mendapat pengalaman di Danau Genesis, dia akan memahami apa yang diwakili oleh 8 baptisan naga, dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara dia dan kakak senior Chuking." Lu Yan mengangguk saat dia menarik pandangannya, tidak memperhatikan Zhou Yuan lebih jauh. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid yang terbang keluar dari Danau Genesis. Sementara itu, murid yang tak terhitung jumlahnya yang belum diberi kesempatan untuk masuk juga menyerbu dari segala arah. Pembaptisan Sumsum Genesis adalah peristiwa yang sangat penting, dan berharap untuk mengalaminya dan memperluas wawasan mereka. Matahari yang terik naik tinggi di langit, suara bel yang jelas terdengar saat semburan Genesis Ki melonjak ke langit. Seorang wanita cantik berdiri di atasnya, yang juga merupakan penatua saat ini yang bertugas di reservoir Genesis. Penatua Miao dari puncak teratai salju. Dia melayang di atas altar raksasa di langit saat tatapannya menyapu tempat itu. Genesis Ki membungkus suaranya saat terdengar di telinga semua orang. 10 hari telah berlalu, biarkan pembaptisan dimulai. Seluruh tempat tampak meledak menjadi hiruk-pikuk saat ini. Bab 325, sebuah altar kuno yang sangat besar melayang di langit di atas Danau Genesis. Pilar batu berdiri di atasnya, ditutupi pola kuno yang memancarkan aura tak terbatas. Penatua Miao berdiri di udara di atas altar. Sebagai sesepuh yang bertugas di Danau Genesis saat ini, dia secara alami mengawasi pembaptisan Sumsum Genesis. Ada juga beberapa pelayan di belakangnya yang bertugas membantu menjaga ketertiban. Di banyak gunung yang mengelilingi Danau Genesis, sosok yang tak terhitung jumlahnya menatap altar dengan mata membara, keinginan memenuhi wajah mereka. Namun, ada aturan yang harus diikuti. Murid peringkat yang lebih tinggi secara alami akan mendapat giliran pertama. Dengan demikian, sosok cantik tiba dari udara di Genesis Ki-nya tepat setelah bel terdengar. Di bawah tatapan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya, dia mendarat di pilar batu raksasa di tengah. Ini kakak senior Li Qinchan. Li Qinchan saat ini mengenakan gaun putih mengalir yang menguraikan sosoknya yang indah dan lekuk tubuhnya yang sempurna. Rambut hitamnya tampak menari tertiup angin, memberinya aura luar biasa yang membuat semua orang tercengang. Namun, wajahnya yang cantik masih sedingin es, seperti Dewi Gunung Es yang keras, sebuah eksistensi yang tak seorang pun berani mendekat. Namun, ini tidak mempengaruhi popularitasnya. Saat dia muncul, mata murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu mulai memanas, pemujaan yang tidak disembunyikan menyinari wajah mereka. Sudut mulut Zhou Yuan sedikit berkedut.
jika orang-orang ini melihat bagaimana dia menenggak botol demi botol alkohol dengan Yao Yao tadi malam, akankah citra fantasinya di hati mereka hancur? Di atas pilar batu, ekspresi Li Qingshan tetap sedingin es, benar-benar mengabaikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menatapnya, matanya menyapu ke seluruh area, sepertinya berhenti di puncak gunung tertentu. Disitulah Zhou Yuan dan Yao Yao berada. Penatua Miao berkata kepada Qingshan dengan wajah gembira, "Bersiaplah Qingshan." Li Qingshan memberikan anggukan samar sebagai jawaban, sebelum duduk sendiri. Dengan lambaian tangannya, banyak kristal esensi Dragon Genesis mulai terbang keluar dari tas semestanya, melayang di sekelilingnya. Ada ratusan dan ratusan dari mereka, total mencapai jumlah yang mencengangkan. Banyak murid tidak bisa tidak menjadi agak bersemangat dengan pemandangan itu, keinginan memenuhi mata mereka. Begitu banyak kristal esensi Dragon Genesis sudah pasti cukup untuk mencapai baptisan 7 naga. Pembaptisan pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh murid biasa. Genesis Ki di sekitar Li Qingshan tiba-tiba bergidik saat jumlah astronomi dari esensi Dragon Genesis hancur sekaligus. Cairan seperti esensi jatuh, terus-menerus menetes ke pilar batu. Esensi Genesis naga mendarat di pilar, mengalir di sepanjang pola kuno yang menghiasinya. Semua orang menyaksikan sinar cahaya secara bertahap mulai muncul dari batu berbintik-bintik saat Genesis Ki di sekitarnya mulai berkumpul, dan diserap ke dalam pilar. Cahaya menyilaukan terus menyembur keluar dari pilar batu saat raungan samar naga bergema. Ini berlangsung sekitar setengah batang dupa, sebelum cahaya dari pavilion batu mencapai puncaknya. Pada akhirnya, semua orang menyaksikan siluet naga melonjak keluar dari pilar batu berbintik-bintik ke langit, sebelum kembali mengelilingi Li Qingshan. 1, 2, dalam sekejap mata, ada total 7 siluet naga. Genesis Ki di seluruh area tampaknya menyatu menuju Li Qingshan, membentuk badai Genesis Ki selebar 1000 kaki. Seperti yang diharapkan, baptisan 7 naga, banyak murid menatap 7 siluet naga dengan hasrat. Ini adalah sesuatu yang mereka impikan untuk didapatkan. Namun, di antara murid-murid sekte Changsuan yang tak terkendali, hanya 10 orang terpilih yang dengan mudah dapat mencapai prestasi seperti itu. Murid lain, bahkan murid utama dari setiap puncak, membutuhkan sedikit keberuntungan untuk mencapainya. Seperti yang diharapkan dari seorang terpilih, pembaptisan 7 naga sangat mudah bagi mereka. Di puncak gunung tertentu, mata Zhou Tai dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman. Masing-masing dari 10 orang terpilih memiliki area kecil di Danau Genesis yang kaya akan binatang air, tidak seperti murid lain seperti mereka yang hanya bisa dengan susah payah berlari kemana-mana untuk mencari. Zhou Yuan tersenyum ketika mendengar ini. Aku merasa kakak senior Li tidak akan berhenti di 7 naga kali ini. Zhou Tai tertegun. Mungkinkah saudari senior Li mencoba pembaptisan 8 naga, itu akan membutuhkan kristal Dragon Genesis Essence dari binatang air 1000 kaki. Di sampingnya, Zhang Yan juga melirik Zhou Yuan dan berkata, "Saudara junior Zhou Yuan seharusnya tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Kamu masih terlalu minim pengalaman dan ini juga pertama kalinya kamu di sini di Danau Genesis. Wajar jika kamu tidak tahu betapa sulitnya menemukan dan membunuh binatang air setinggi 1000 kaki. Satu-satunya yang berhasil selama bertahun-tahun adalah kakak laki-laki Cuking. Ke-9 orang terpilih lainnya telah mencoba segala cara dan metode tetapi pada akhirnya tidak dapat mencapai baptisan 8 naga." Maknanya jelas, dia menegur Zhou Yuan karena menyemburkan omong kosong, dan tidak memahami kesulitan dari pembaptisan 8 naga. Zhou Yuan secara alami dapat melihat ejekan tersembunyi di dalam kata-katanya, tetapi hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia mengabaikan Zhang Yan dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Li Qingshan. Sikap ini memberi kesan pada Zhang Yan bahwa Zhou Yuan mengerti bahwa dia salah, membuatnya merasa sedikit senang. Namun, ekspresi senang di wajahnya tidak bertahan lama, sebelum membeku dan teriakan yang tak terhitung tiba-tiba mengguncang daerah itu saat tatapan demi tatapan memandang ke arah altar dengan kaget. Zhang Yan juga terpengaruh, buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi wajahnya segera berubah kaku. Li Qingshan melambaikan tangannya saat kristal Dragon Genesis Essence berukuran setengah kaki perlahan berdenyut dengan energi. Seseorang hampir tidak bisa melihat siluet naga di dalam esensi yang mengalir di dalamnya. Itu adalah kristal esensi makhluk air Dragon Genesis setinggi 1000 kaki. Teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh area. Tidak ada yang mengira Li Qingshan memiliki kristal esensi Dragon Genesis dari binatang air 1000 kaki. Bukankah ini berarti dia akan mencoba pembaptisan 8 naga hari ini? Ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh Cuking di masa lalu. Kakak senior Li benar-benar luar biasa. Aku tidak percaya berhasil mendapatkan kristal esensi naga makhluk air 1000 kaki tanpa ada yang tahu. Bukankah Kong Seng dan Ye Ge juga memasuki Danau Genesis sebelumnya? Mereka pasti pergi untuk bersaing memperebutkan binatang air 1000 kaki. Tapi mereka tidak lagi ditemukan dimanapun.
mungkinkah mereka kalah dari saudari senior Li? Hehe, tampaknya semua orang telah meremehkan kakak senior Li. Siapa tahu, peringkat kakak senior Kong Seng dan kakak senior Li di antara 10 orang terpilih besar mungkin berubah dalam waktu dekat. Mata banyak murid yang berbisik dipenuhi dengan kekaguman, tidak mampu menghentikan rangkaian pujian yang tak ada habisnya untuk Li Qingshan. Meskipun ada beberapa murid puncak Sword Comet yang sangat mendukung Kong Seng, jumlah mereka terlalu sedikit, dan keberatan mereka dengan cepat diliputi oleh keriuhan suasana. Kejutan juga terungkap di wajah Luyan dan yang lainnya. Dia menatap sosok Li Qingshan dan bergumam, "Aku tidak percaya bahwa Li Qingshan begitu tangguh bahkan Kong Seng dan Ye kalah darinya." Li Qingshan akan mencapai pembaptisan 8 naga, tindakan yang akan menghancurkan satu-satunya dominasi Chuqing atas pencapaian ini. Sebagai pendukung setia Chuqing, Luyan secara alami merasa agak menyesal, tetapi pada akhirnya itu masih merupakan hasil yang bisa dia terima. Lagi pula, Li Qingshan adalah orang terpilih peringkat ketiga. Sementara tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkejut, Kong Seng, berpakaian hitam, berdiri dengan tangan di belakang punggung di salah satu puncak gunung. Wajahnya agak membeku saat dia melihat altar di langit, sementara tangannya tanpa sadar mengepal. Di sampingnya, Ye menghela nafas dan berkata, "Aku tidak menyangka kakak senior Li pada akhirnya akan mengalahkan kita." Kong Seng tanpa ekspresi. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gunung tertentu di kejauhan di mana sosok Zhou Yuan dan Yao Yao bisa terlihat. Saat dia menatap mereka berdua, ekspresinya mau tidak mau menjadi sedikit lebih dingin. Jika bukan karena campur tangan keduanya, bagaimana kristal esensi Dragon Genesis bisa berakhir di tangan Li Qingshan? Li Qingshan tidak memperhatikan kegemparan yang disebabkan oleh kemunculan kristal esensi Dragon Genesis setinggi 1000 kaki. Tangannya tiba-tiba mengepal saat kristal itu hancur, esens Genesis naga di dalamnya mengalir turun ke pilar batu. Cahaya yang menyilaukan segera meledak, itu diikuti oleh raungan rendah naga. Semua orang menyaksikan dengan gembira saat siluet naga lain muncul dari pilar batu dan melingkari Li Qingshan. 8 naga, seluruh tempat meledak menjadi kebisingan. Li Qingshan sedikit mengangkat matanya, menatap 8 siluet naga sambil menghela nafas. Segera setelah itu, dia berhenti ragu-ragu dan menarik napas dalam-dalam. 8 siluet naga meraung saat mereka mulai turun satu demi satu, mengalir ke kepala Li Qingshan. Genesis Ki berputar di sekelilingnya, membentuk kabut yang tampaknya tak berujung yang secara bertahap menyelimuti sosok Li Qingshan. Namun, gelombang Genesis Ki terus berdenyut darinya, beriak melalui dunia di sekitarnya. Setelah sekian lama, 8 baptisan naga akhirnya muncul lagi di langit di atas danau Genesis. Bab 326, Awan berkumpul di langit di atas danau Genesis. Di dalam awan, Genesis Ki yang tampaknya tak berujung terus berkumpul. Saat raungan naga yang menggelegar bergemuruh, mengaduk-aduk langit di sekitarnya, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini dengan iri dan takjub. Pembaptisan 8 naga adalah sesuatu yang benar-benar terlalu jauh bagi mereka. Apakah ini baptisan 8 naga? Sungguh luar biasa. Ekspresi Zhou Yuan juga diwarnai dengan keterkejutan saat dia melihat, dia bisa merasakan Genesis Ki yang luar biasa terkandung di dalam awan. Di sampingnya, Zhou Tai mengangguk sambil menghela nafas. "Aku pernah mendengar bahwa saudari senior Li telah mencapai tahap Alpha Origin lapisan ke-9 sejak lama, dan saat ini sedang mengumpulkan Genesis Ki untuk akhirnya menyerang tahap dueling ilahi. Pembaptisan 8 naga ini secara substansial akan menambah kokoh pondasinya." Zhou Yuan memberikan anggukan lemas sebagai jawaban. Saat ini, dia sudah menyadari bahwa seseorang perlu mengumpulkan Genesis Ki dalam jumlah besar untuk naik dari tahap Alpha Origin ke tahap Divine Dueling. Rumah ilahi adalah evolusi dari rumah Ki, dan karena rumah Ki dikategorikan ke dalam beberapa peringkat seperti emas, ungu, hijau dan tidak berwarna, rumah ilahi secara alami memiliki klasifikasinya sendiri. Peringkat dueling ilahi diputuskan oleh persediaan dasar Genesis Ki yang terakumulasi selama tahap Alpha Origin. Terus terang, semakin banyak Genesis Ki dibintangi di Ki Dueling seseorang, semakin tinggi peringkat rumah ilahi seseorang, karena itu mewakili kualitas dan kuantitas Genesis Ki seseorang. Semakin banyak Genesis Ki dan semakin murni, semakin baik kediaman ilahi yang berevolusi. Oleh karena itu, Genesis Ki seseorang adalah yang paling penting di penghujung hari. Pembaptisan sumsum Genesis dapat menyempurnakan Genesis Ki seseorang dan memperluas Ki Dueling seseorang, menjadikannya alat yang sangat diperlukan untuk meningkatkan fondasi seseorang. Inilah mengapa bahkan seorang terpilih seperti Li Qingshan sangat bersemangat tentang pembaptisan sumsum Genesis. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, fenomena di atas altar berlangsung selama 1 dupa, sebelum berangsur-angsur memudar. Saat awan menghilang, semua orang melihat sosok cantik dan bangga berdiri di atas pilar batu lagi, aura menyebar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Jelas bahwa dia mendapat banyak manfaat dari baptisan 8 naga. Di puncak gunung tertentu, wajah tanpa ekspresi Kong Seng berkedut samar saat melihat ini. Selamat kakak senior, beberapa murid puncak Snow Lotus di sekitarnya meneriakkan ucapan selamat. Kebanyakan dari mereka adalah gadis-gadis cantik. Suara jernih mereka segera menarik banyak murid untuk juga menunjukkan dukungan mereka, membuat tempat itu cukup ramai untuk sementara waktu. Namun, Li Qingchan mempertahankan penampilannya yang seperti gunung es, hanya memberikan anggukan samar kepada murid perempuan ini sambil mengabaikan yang lain. Penatua Miao memandang Li Qingchan dengan puas. Dia bisa dikatakan sebagai wajah puncak teratai salju mereka, dan satu-satunya yang terpilih untuk saat ini. Meskipun mereka memiliki beberapa murid luar biasa lainnya, semuanya masih sedikit kurang. Oleh karena itu, Tetua Miao sangat senang melihat Li Qingchan semakin memperkuat fondasinya. Penatua Miao menyadari bahwa Li Qingchan tidak senang berada di bawah perhatian seperti itu dan segera berkata, "Qingchan, kamu bebas untuk pergi karena pembaptisanmu selesai." Li Qingchan terdiam sesaat, sebelum menangkupkan tinjunya ke arah Miao tua. Sosoknya kemudian terbang, tetapi tidak langsung pergi, melainkan mendarat di salah satu gunung dengan banyak murid puncak teratai salju. Penatua Miao sedikit heran, di masa lalu, Li Qingchan pergi segera setelah pembaptisannya selesai, jadi mengapa dia tetap tinggal hari ini? Meskipun dia bingung, Tetua Miao segera menarik pikirannya saat pandangannya menyapu ke seluruh area sekali lagi. Selanjutnya, murid selempang Angu dari berbagai puncak harus mulai mempersiapkan diri. Kata-katanya segera menyebabkan seluruh tempat mendidih. Lagi pula, murid selempang Angu sebenarnya adalah peserta utama dalam acara ini, tetapi karena peraturan, mereka harus menunggu sampai pembaptisan murid tingkat terpilih selesai sebelum tiba giliran mereka. Segalanya bahkan lebih buruk bagi Zhou Yuan. Dia harus menunggu sampai semua murid selempang Angu selesai sebelum dia akhirnya bisa pergi. Namun, dia tidak terlalu cemas akan gilirannya dan memutuskan untuk mengamati dengan baik terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika banyak murid dari pegunungan di sekitarnya mulai naik ke udara dan terbang menuju altar, Zhou Yuan tetap di tempatnya berdiri, minat memenuhi pandangannya. Zhou Tai harus ikut serta, dan meninggalkan beberapa kata penghiburan untuk Zhou Yuan. "Saudara junior Zhou Yuan, kami akan pergi dulu. Tunggu di sini sebentar, giliranmu berikutnya." Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Sebagai murid pertama di bawah Guru Shen, Zhou Tai adalah individu yang murah hati yang benar-benar memiliki aura seorang kakak senior. Zhang Yan tampaknya tidak tahan melihat Zhou Tai merawat Zhou Yuan. Dengan tawa lembut, dia berkata dengan nada mengejek, "Kakak Zhou Tai, kamu benar-benar orang yang terlalu baik, tapi kamu mungkin harus lebih memperhatikan situasimu sendiri. Kamu telah melakukan lebih buruk dariku setiap pembaptisan Genesis Marrow, dan pada tingkat ini, kemungkinan tidak akan lama sebelum orang lain mengambil alih posisi Anda." Beberapa murid yang dekat dengan Zhang Yan juga tertawa terbahak-bahak. Posisi murid pertama memang lebih cocok dengan kakak senior Zhang Yan. Kemarahan muncul di wajah Zhou Tai, namun, dia cukup populer di antara murid-murid lain dan beberapa dari mereka tidak dapat diam dan segera angkat bicara untuknya. Penghinaan terungkap di wajah Zhang Yan, dia hanya melambaikan tangannya tanpa menanggapi saat dia memimpin pasukannya menuju altar pembaptisan. Meskipun Zhou Tai masih sedikit jengkel, dia masih angkat bicara untuk mencoba menenangkan murid-murid lainnya. Saat Zhou Yuan menonton, dia tiba-tiba bertanya, "Kakak Zhou Tai, berapa banyak naga yang bisa kamu jangkau kali ini?" Zhou Tai terkekeh pahit dan menjawab, "Ini akan menjadi pembaptisan 4 naga yang sama. Saya mencoba yang terbaik di Danau Genesis, tetapi hanya berhasil mendapatkan beberapa lusin kristal esensi Dragon Genesis." Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Zhang Yan harus mencapai baptisan 5 naga lagi. Zhou Yuan terdiam sesaat, sebelum menarik tangan Zhou Tai yang bingung ke samping. Adik laki-laki Zhou Yuan tersenyum dan menepuk tas semestanya. Beberapa kristal Dragon Genesis Essence yang agak besar langsung muncul di tangannya, sebelum dia mendorongnya ke arah Zhou Tai dan berkata, "Kakak senior Zhou Tai, saya sudah lama ingin berterima kasih atas bimbingan dan perhatian Anda. Silakan anggap ini sebagai hadiah kecil dari saya sebagai junior adik laki-laki Anda." Zhou Tai tercengang saat dia menatap kristal yang bersinar. Setiap kristal bahkan lebih besar dari tangannya, dan jelas dari binatang air besar. Ini, Zhou Tai sedikit kewalahan, menyebabkan dia linglung untuk sementara waktu. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke akal sehatnya saat dia buru-buru menolak, "Saudara laki-laki Zhou Yuan, ini terlalu banyak." Dia mendorong mereka menuju Zhou Yuan. "Dengan kristal-kristal ini, kamu pasti akan bersinar menyilaukan selama pembaptisan ini. Memberikannya kepadaku akan sia-sia. Lagi pula aku jauh lebih tidak berbakat daripada kamu." Namun, Zhou Yuan menolak semua alasannya. Jika kakak senior Zhou Tai tidak menginginkannya, buang saja. Zhou Tai buru-buru menerimanya dengan bingung.
Senyum pahit memenuhi wajahnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerima hadiah itu. Terima kasih saudara junior Zhou Yuan. Dia memandang ke arah Zhou Yuan dengan rasa terima kasih. Dia telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada Zhou Yuan terutama karena itu adalah tugasnya sebagai murid pertama. Selain itu, Guru Shen sangat memikirkan Zhou Yuan, memungkinkan Zhou Tai untuk memahami bahwa Zhou Yuan mungkin menjadi pilar utama faksi mereka, menyebabkan dia menunjukkan perhatian dan waktu ekstra untuknya. Zhou Tai tidak pernah menyangka dia akan mendapatkan imbalan sebesar itu atas perawatannya. Zhou Yuan menyeringai dan melambaikan tangannya, kamu harus pergi kakak senior Zhou Tai. Zhou Tai mengangguk. Sebelum berbalik untuk memanggil beberapa murid lainnya, Genesis Ki bangkit di bawah kaki mereka, membawa mereka menuju altar pembaptisan. Tidak ada lagi ekspresi putus asa di wajahnya, sebaliknya, itu dipenuhi dengan harapan. Zhou Yuan menatap sosok mereka, sebelum bergeser untuk melihat Zhang Yan saat senyum dingin muncul di bibirnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zhang Yan mempersulitnya di setiap saat, dan sepertinya cemburu dengan cara Guru Shen memperlakukannya, dibandingkan dengan murid pertama Zhou Tai yang murah hati dan tulus. Zhang Yan jelas terlalu picik dan berhati sempit. Zhou Yuan bukanlah seseorang tanpa emosi. Karena Anda ingin mempersulit saya, jangan salahkan saya karena melakukan sesuatu yang Anda pasti tidak akan senang. Bab 327, pilar batu kuno berdiri di altar baptisan yang saat ini menjadi sarang lebah aktivitas. Banyak sosok mendarat di pilar satu demi satu. Setelah mereka mendarat di altar, mereka dengan tidak sabar mulai mengambil kristal esensi Dragon Genesis yang diperoleh dengan susah payah. Suara kristal yang pecah memenuhi area saat Dragon Genesis Essence mengalir keluar dan meresap ke dalam pilar batu kuno. Genesis Ki mulai berkumpul sekali lagi, meskipun tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi tampilan mengesankan oleh Li Qingchan sebelumnya, mereka adalah pemandangan yang sangat spektakuler bersama. Raungan keras memenuhi area saat siluet naga demi siluet mengalir keluar dari pilar batu kuno, dan mulai berputar-putar di sekitar banyak murid di atas mereka. Di banyak gunung di tepi danau Genesis, murid yang tak terhitung jumlahnya mengamati dengan mata ingin tahu. Desahan keheranan terdengar dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, sebagian besar murid selempang Angu hanya berhasil mencapai 4 pembaptisan naga, dan hanya beberapa yang lebih menonjol yang mencapai 5 pembaptisan naga. Adapun tingkat 6 naga, pemindaian cepat mengungkapkan hanya 5. Meskipun tidak ada satupun pembaptisan 7 naga yang dapat dilihat. Lagi pula, baptisan 7 naga dianggap sebagai tanda murid terpilih, dan tentu saja merupakan prestasi yang sulit dicapai oleh murid biasa. Di salah satu pilar batu, Zhang Yan membuka matanya, 5 siluet naga mengelilinginya, menunjukkan bahwa dia telah mencapai baptisan 5 naga. Ini adalah hasil yang Zhang Yan merasa agak puas. Karena baptisan 5 naga sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia cukup luar biasa bahkan di antara semua murid selempang Angu di seluruh sekte Changsuan. Paling tidak, dia tidak diragukan lagi lebih menonjol daripada Zhou Tai, yang selamanya terjebak dalam pembaptisan 4 naga. Setelah pembaptisan ini selesai, saya seharusnya bisa melampaui Zhou Tai, mungkin sudah saatnya dia mengosongkan posisinya sebagai murid pertama. Zhang Yan tertawa kecil. Dia iri pada Zhou Yuan karena harapan tinggi yang dimiliki Guru Shen terhadapnya, sambil memandang Zhou Tai sebagai penghalang, dan terus bersiap untuk menggantikannya. Begitu Zhang Yan menjadi murid pertama, lebih banyak murid akan memandangnya sebagai pemimpin mereka. Ketika itu terjadi, jika Guru Shen masih memutuskan untuk terlalu mendukung Zhou Yuan, Zhang Yan hanya perlu menolak dan mendapatkan dukungan dari banyak murid. Dia percaya bahwa bahkan Guru Shen tidak akan memilih untuk melawan mayoritas. Sementara Zhang Yan merasa senang dengan dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan gangguan di sekelilingnya, melihat tatapan demi tatapan mengarah ke arah yang sama. Dia juga mengangkat kepalanya, hanya untuk terpana melihat 6 siluet naga berputar-putar di sekitar sosok di pilar batu di dekatnya. 6 baptisan naga, kecemburuan mengalir di mata Zhang Yan. Baptisan 6 naga adalah salah satu mimpinya. Sayangnya, itu selalu menghindari jangkauannya, karena itu membutuhkan terlalu banyak kristal esensi Genesis Dragon. Biasanya, hanya murid utama dari setiap puncak yang mampu mencapai baptisan 6 naga. Aku ingin tahu di puncak manakah orang ini berada. Zhang Yan mengerutkan kening, karena dia tiba-tiba merasa sosok itu cukup familiar. Keenam siluet naga yang mengelilingi sosok itu tiba-tiba turun saat mereka masuk ke kepalanya. Beberapa saat kemudian, sosok itu membuka matanya dan berbalik, secara kebetulan bertemu dengan tatapan Zhang Yan. Mata Zhang Yan tiba-tiba menyusut saat ketidakpercayaan membanjiri wajahnya. Zhou Tai, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menghentikan kata-kata ini keluar dari mulutnya saat wajahnya berubah pucat. Dia tidak pernah terlalu memikirkan kakak tertua muridnya ini. Dia tidak berbakat seperti dirinya dan juga kurang ambisi, seseorang yang mencoba berhubungan baik dengan orang lain. Oleh karena itu,
Zhang Yan tidak pernah benar-benar menghormatinya, satu-satunya pemikiran yang dia miliki adalah menggantikan posisi kakak laki-laki ini begitu dia tumbuh lebih kuat. Selama bertahun-tahun, Zhou Tai hanya mampu mencapai 4 baptisan naga setiap kali, hasil yang selalu kurang dari milik Zhang Yan. Oleh karena itu mengapa dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Tai benar-benar akan mencapai baptisan 6 naga kali ini. Orang harus tahu bahwa pada dasarnya hanya murid utama dari setiap puncak yang akan mencapai baptisan 6 naga. Orang-orang yang bahkan seseorang yang mampu seperti Zhang Yan merasa dia tidak memiliki harapan untuk mengejar. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana Zhou Tai melakukannya? Ekspresi Zhang Yan berfluktuasi tak tentu, hatinya dipenuhi amarah, ketakutan, dan kecemasan. Betapa beruntungnya dia di Danau Genesis, Zhang Yan mengertakkan gigi, tatapan gelap di matanya. Sementara emosi Zhang Yan bergolak, banyak murid lain di sekitarnya juga menemukan 6 siluet naga di sekitar Zhou Tai, dan langsung tersentak kaget. Pembaptisan 6 naga terlalu langka di antara murid selempang ungu, dan biasanya hanya diperuntukkan bagi beberapa murid utama, sebuah kelompok yang jelas bukan bagian dari Zhou Tai. Karena itu, mereka mulai bertanya-tanya, dan segera mengetahui identitasnya. Keheranan memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan Zhou Tai berasal dari faksi Shen Taiyuan dari puncak Shen Genesis. Bagaimanapun, puncak Shen Genesis pada dasarnya telah mencapai titik terendah di Sekte Changsuan, dan tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Tapi sekarang, Zhou Tai telah menjadi sensasi dalam semalam. Keberuntungan luar biasa apa yang dia miliki di Danau Genesis. Bagaimanapun, nama Zhou Tai pasti akan menyebar hari ini. Ketika murid-murid lain di Sekte Changsuan menyebut dia di masa depan, mereka akan tahu bahwa ada seorang murid di bawah Shen Taiyuan dari puncak Shen Genesis yang mencapai baptisan 6 naga. Altar baptisan penuh dengan kegembiraan, mayoritas murid memakai ekspresi puas di wajah mereka. Jelas bahwa pembaptisan ini memungkinkan mereka untuk maju dalam kultivasi mereka. Penatua Miao berdiri di udara. Setelah melihat bahwa semua orang sudah selesai, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah jika kamu sudah selesai." Banyak murid dengan tergesa-gesa bangkit, dan mulai pergi berturut-turut setelah menangkupkan tinju mereka ke arahnya. Altar pembaptisan segera menjadi kosong kembali. Zhou Tai kembali dengan ekspresi gembira di wajahnya, saat beberapa murid mendekat untuk memberi selamat padanya. Aku tidak menyangka kakak senior Zhou Tai pandai menyembunyikan kemampuanmu. Aku bertanya-tanya bagaimana bisa mendapatkan begitu banyak kristal esensi Dragon Genesis di Danau Genesis. Ekspresi Zhang Yan agak jelek saat dia kembali. Zhou Tai benar-benar tampil luar biasa kali ini, dan menarik banyak tatapan ke arahnya bahkan sampai sekarang. Ini membuat Zhang Yan agak cemburu, dan kata-katanya agak menggigit. Zhou Tai tahu bahwa Zhang Yan jelas tidak senang, tetapi dia tidak peduli dengannya. Dia hanya melihat ke arah Zhou Yuan dengan senyum terima kasih. Zhou Yuan membalas gerakan itu dengan senyumannya sendiri. Kristal-kristal esensi Dragon Genesis itu adalah sisa-sisanya, dan tidak banyak berguna bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka sangat bermanfaat bagi Zhou Tai. Zhang Yan semakin marah ketika dia menyadari bahwa dia diabaikan oleh Zhou Tai. Dia mengikuti tatapannya dan melihat Zhou Yuan, menyebabkan dia tersenyum dangkal saat dia berkata, "Saudara junior Zhou Yuan, giliranmu selanjutnya." Tidak mudah bagi adik senior Zhou Yuan untuk mendapatkan sedikit prestise bagi kita, jadi jangan membuang semuanya nanti. Zhang Yan hampir yakin bahwa Zhou Yuan mengalami kesulitan berburu bahkan satu binatang air pun di Danau Genesis, dan paling banter akan mencapai pembaptisan 3 naga. Pembaptisan pada level itu pada dasarnya adalah menyia-nyiakan esensi Dragon Genesis. Zhou Yuan hanya melirik Zhang Yan dan terkekeh pelan. Pada saat ini, Tetua Miao berbicara sekali lagi. Pembaptisan para murid selempang Angu selesai. Selanjutnya, dia berhenti, merasa agak konyol. Pembaptisan harus berakhir pada saat ini, tetapi kali ini ada tambahan Zhou Yuan. Sebagai satu-satunya murid selempang emas yang memasuki reservoir Genesis, dia adalah yang terakhir mendapat gilirannya. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Sekarang giliranmu, Zhou Yuan." Setiap tatapan di area itu bertemu di tempat ini, kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan geli. Lagi pula, apa yang mungkin dicapai oleh murid selempang emas di Danau Genesis? Di salah satu gunung, mata Li Qingshan terbuka. Ada sedikit ketertarikan di dalamnya saat dia melihat ke arah sosok muda di kejauhan. Mata Kong Seng dingin dan acuh tak acuh. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Jelas tidak sedikit pun mengkhawatirkan Zhou Yuan. Di lokasi dekat Zhou Yuan dan geng, Lu Yan tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya. Suaranya agak sombong. Sepertinya kita akan melihat baptisan tingkat terendah dalam sejarah. Bab 328, di sekitar Danau Genesis, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan dengan geli, akhirnya menyatu di puncak tertentu di mana Zhou Yuan saat ini berdiri. Menurut aturan sekte,
Hanya murid selempang Angu yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Danau Genesis untuk menemukan esensi Dragon Genesis, dan kemudian menyelesaikan pembaptisan. Zhou Yuan hanyalah seorang murid selempang emas, tetapi sebagai juara terbaru dari upacara pemilihan puncak, mereka telah membuat pengecualian untuknya kali ini, dan memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam baptisan sumsum Genesis saat ini. Pengecualian yang paling banyak, murid selempang Angu tidak terlalu keberatan. Karena mereka semua mengerti dengan jelas bahwa memasuki danau adalah bagian yang mudah, tantangan sebenarnya terletak pada berburu binatang air di dalam, dan mendapatkan esensi Genesis Dragon. Banyak murid selempang Angu telah bekerja keras selama 10 hari terakhir, dan mayoritas dari mereka hanya berhasil mencapai 4 pembaptisan naga. Jadi apa yang mungkin dicapai oleh murid baru seperti Zhou Yuan di Danau Genesis? Sepertinya dia bahkan belum mengumpulkan 10 kristal. Jika demikian, bahkan pembaptisan 2 naga mungkin akan sedikit sulit. Meskipun tidak mudah untuk berburu binatang air, mayoritas murid selempang Angu masih mampu mencapai 4 baptisan naga, dan sangat tidak mungkin berakhir dengan 2 naga atau 3 baptisan naga. Lagi pula, setiap murid selempang Angu memiliki kekuatan dari lapisan ke-6 Alpha Origin, dan tidak akan lebih buruk dari pembaptisan 4 naga tidak peduli seberapa buruk mereka. Oleh karena itu, ketika mereka membayangkan kemungkinan baptisan 2 naga yang menyedihkan dari Zhou Yuan, mereka diam-diam terkekeh di dalam. Sebagai murid berpengalaman, mereka secara alami sangat senang melihat murid gunung dalam baru yang berperilaku baik yang tidak menantang martabat mereka. Jadi, jika individu yang dikenal sebagai nomor 1 di antara murid baru itu berkinerja buruk, tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan murid baru lainnya berperilaku sedikit lebih baik. Banyak murid menyaksikan dengan pemikiran seperti itu ketika Zhou Yuan melangkah maju dengan ekspresi tenang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia mendarat di salah satu pilar batu kuno di altar pembaptisan. Dia secara alami bisa merasakan banyak tatapan padanya yang jelas menunggu untuk dihibur. Meskipun murid-murid ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, mereka jelas juga tidak mendukungnya. Dia mengabaikan tatapan orang banyak, pendapat orang lain tidak penting baginya, terutama ketika apa yang dia butuhkan benar akan menjadi miliknya. Silakan mulai, dan tidak perlu merasa stres. Lagi pula ini pertama kalinya kamu di sini di Danau Genesis, dan kamu masih memiliki banyak peluang di masa depan ketika kamu menjadi murid selempang ungu. Penatua Miao melihat ke arah Zhou Yuan. Kata-katanya cukup baik, mungkin karena dia telah meminjamkan bantuannya kepada Li Qingshan. Meski begitu, Zhou Yuan masih bisa mengatakan bahwa Miao yang lebih tua tidak percaya dia akan mencapai banyak hal. Kekuatan tahap Alpha Origin lapisan keduanya terlalu mencolok bagi semua orang. Untuk melakukan perjalanan sesuka hati di reservoir Genesis, kekuatan seseorang diperlukan untuk setidaknya mencapai tahap Alpha Origin lapisan ke-6. Zhou Yuan tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, hanya tersenyum dengan anggukan. Satu-satunya hal yang akan meyakinkan semua orang adalah fakta, dan kemungkinan besar dia akan diperlakukan sebagai lelucon tidak peduli apa yang dia katakan. Karena itu, dia menepuk tas universe di pinggangnya dengan ekspresi dingin. Detik berikutnya, kristal demi kristal terbang bersama dengan ledakan cahaya, sementara Genesis Ki di sekitarnya mulai tertarik ke arahnya. Semakin banyak kristal esensi Dragon Genesis berkumpul di atas kepala Zhou Yuan, tawa di daerah itu diam-diam mulai memudar, sementara ekspresi banyak murid menjadi semakin kaku. Zhou Yuan tetap tidak menyadarinya, dengan sentakan lengan bajunya, ratusan kristal berputar di atasnya seperti sungai kristal. Lingkupnya tidak kalah dengan Li Qingshan dari sebelumnya. Selain itu, setiap kristal telah dipilih dengan cermat, menjadikannya pemandangan yang lebih mengesankan. Dunia di sekitar sangat sunyi. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal esensi Dragon Genesis? Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh suara gemetar seorang murid yang dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada yang tahu jawabannya, mereka semua dengan penuh semangat menggosok mata mereka, seolah-olah pemandangan di depan mereka adalah semacam ilusi. Dalam keheningan, tangan Zhou Yuan menyatu dan semua kristal di atasnya meledak, esensi Dragon Genesis jatuh, mendarat di pilar batu. Genesis Ki di sekitarnya mulai mendesing, sepertinya menciptakan kabut tipis. Saat rune di pilar menyala, raungan naga yang familiar terdengar sekali lagi. Selanjutnya, semua orang menyaksikan dengan takjub saat siluet naga demi siluet keluar dari pilar, berputar-putar di sekitar Zhou Yuan. 1, 3, 5, 7, ada 7 siluet naga, pemandangan yang membuat setiap murid yang hadir menarik napas dalam-dalam. Baptisan 7 naga kembali ke gunung asal Zhou Yuan. Beberapa rekan muridnya terpana, dan bahkan Zhang Yan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dia serak dengan suara gemetar. Adegan di depan matanya benar-benar mengguncangnya. Tidak seorang pun akan memimpikannya Zhou Yuan mencapai baptisan 7 naga.
Berapa banyak binatang air yang telah dia bunuh di Danau Genesis? Bagaimana dia melakukannya? Berbeda dengan ekspresi jelek Zhang Yan, senyum yang sedikit terkejut terungkap di wajah Zhou Tai, jelas bahagia untuk adik laki-lakinya ini. Di puncak lain yang jauh, mata Li Qingshan tampak sedikit bergetar. Meskipun dia telah mengantisipasi ini sejak lama, dia hanya bisa menghela nafas ketika dia melihatnya secara nyata. Orang ini memang cukup mampu, menarik, mencapai baptisan 7 naga setelah pertama kali di reservoir Genesis. Sepertinya bantuan orang lain benar-benar membuat perbedaan. Ekspresi Kong Sheng acuh tak acuh saat dia menatap 7 siluet naga di sekitar Zhou Yuan. Pembaptisan 7 naga mungkin mengejutkan yang lain, tetapi itu biasa bagi murid terpilih seperti mereka. Selain itu, dia tidak terkejut sama sekali, karena dia tahu bahwa Zhou Yuan memiliki Yao Yao yang kuat di sisinya, seorang individu yang tidak lebih lemah dari seorang terpilih. Ketika seseorang juga memperhitungkan bantuan Li Qingshan, pembaptisan 7 naga sama sekali tidak aneh. Ye juga mengangguk. Dia tidak benar-benar mengeluh tentang Zhou Yuan, tetapi merasa bahwa dia telah menerima bantuan Yao Yao dan Li Qingshan. Di gunung lain, ekspresi Luyan berfluktuasi dengan cepat saat dia menatap 7 siluet naga. Para murid di sekitarnya sama-sama tercengang, dan jelas sangat terkejut. Luyan hanya bisa bergumam, bagaimana dia mendapatkan kristal esensi Dragon Genesis ini. Kekuatan lapisan kedua Alpha Origin jelas tidak mampu membunuh begitu banyak binatang air. Yang lain saling memandang, tetapi tidak ada yang punya jawaban. Wajah Luyan sedikit memerah. Siapa yang bisa mengharapkan Zhou Yuan untuk mencapai pembaptisan 7 naga dalam sekejap mata, membuatnya merasa malu karena kesombongannya sebelumnya. Dia masih agak tidak dapat menerima fakta, dan dengan keras kepala berkata, tetapi bahkan pembaptisan 7 naga masih jauh dari mampu dibandingkan dengan kakak laki-laki Cuking. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang melihat Zhou Yuan tampak berpikir sejenak, sebelum tas semesta di pinggangnya menyala. Sepersekian detik kemudian, kristal besar setengah kaki muncul di atas kepalanya. Begitu muncul, banyak murid di sekitarnya tidak bisa lagi menahan diri dari terengah-engah, binatang air 1000 kaki. Kali ini, bahkan Kong Sheng dan Ye yang menonton dengan acuh tak acuh gemetar saat ketidakpercayaan mengalir di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 329, seluruh tempat meledak menjadi kegemparan yang mengguncang bumi saat kristal esensi Dragon Genesis berukuran setengah kaki muncul. Ekspresi wajah semua orang menjadi benar-benar pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Bahkan murid terpilih seperti Kong Sheng dan Ye terpengaruh. Pembaptisan 7 naga mungkin bukan tantangan besar bagi mereka, tetapi kristal yang baru saja diambil Zhou Yuan jelas berasal dari binatang air setinggi 1000 kaki. Sebagai murid terpilih, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya menemukan makhluk seperti itu. Setelah kristal esensi Dragon Genesis menjadi milik mereka, mereka akan dapat menggunakannya sebagai jenis primer yang akan meningkatkan baptisan 7 naga ke level 8 naga. Bagaimana mungkin dia memiliki kristal esensi Dragon Genesis itu? Kong Sheng tidak dapat menghentikan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia tidak lagi bisa mempertahankan ekspresi wajah tampannya saat ketidakpercayaan membanjiri matanya. Di sampingnya, mulut Ye sedikit terbuka, ekspresi aneh di wajahnya. Selama setengah tahun terakhir, mereka dengan susah payah melacak binatang air setinggi 1000 kaki. Hanya untuk akhirnya kalah dari Li Qingshan. Oleh karena itu mengapa keheranan mereka telah mencapai ketinggian yang tak tertandingi ketika mereka melihat kristal binatang air setinggi 1000 kaki muncul di tangan seorang murid selempang emas. Kapan binatang air 1000 kaki menjadi begitu mudah ditemukan? Dari betapa terkejutnya kedua orang terpilih itu, secara alami dapat dibayangkan bagaimana hati murid-murid lainnya mirip dengan lautan yang bergolak. Di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat tangannya bersatu sekali lagi, dan kristal besar setengah kaki di atasnya hancur berkeping-keping. Esens Genesis naga yang tebal dan murni mengalir ke bawah, mengalir ke pilar batu kuno saat diserap dengan cepat. 1000 sinar cahaya tiba-tiba meledak dari pilar saat semua Genesis Ki di sekitarnya mulai tersedot pada saat ini, membentuk awan yang tampaknya tak terbatas yang melayang di sekitar Zhou Yuan. Pada saat yang sama, raungan naga yang menggelegar terdengar sekali lagi. Semua orang hanya bisa menyaksikan siluet naga lain perlahan muncul dari pilar batu dan berputar di sekitar tubuh Zhou Yuan. Itu adalah siluet naga ke-8, baptisan 8 naga. Semua murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat melihat 8 siluet naga melingkari sosok Zhou Yuan. Meskipun mereka baru saja melihat 8 pembaptisan naga Li Qingshan sebelumnya, pembaptisan 8 naga yang sekarang bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun, Li Qingshan adalah seorang murid terpilih, dan banyak murid merasakan harapannya untuk mencapai baptisan 8 naga. Tapi Zhou Yuan, tidak ada yang akan memimpikannya. Mereka sebelumnya telah bersiap untuk melihat baptisan tingkat terendah dalam sejarah, tetapi dalam sekejap mata,
Zhou Yuan telah menamparkan pipi mereka yang hampir membuat mereka pingsan. Ini adalah pembaptisan 8 naga, sebelum hari ini. Itu adalah sesuatu yang dinikmati kakak senior Chuking saja. Tapi sekarang, Zhou Yuan telah menjadi murid ketiga yang mendapatkan kemuliaan ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan 8 murid terpilih lainnya belum pernah mencicipinya sebelumnya. Selain itu, Zhou Yuan telah melakukannya sebagai murid selempang emas, ketakutan yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam sejarah Sekte Changsuan. Bagaimanapun, bahkan Chuking yang maha kuasa hanya berhasil mencapainya setelah menjadi murid terpilih. Meskipun hampir tidak ada signifikansi dalam mencapainya lebih awal atau lebih lambat dalam skema besar, sulit bagi semua orang untuk mengatasi keterkejutan yang ditimbulkannya. Di salah satu gunung, Lu Yan dengan bingung menatap 8 siluet naga yang berputar-putar di sekitar Zhou Yuan. Ekspresi wajahnya yang cantik berfluktuasi dengan cepat. Adegan ini juga menimbulkan gelombang raksasa di hatinya. Beberapa murid di sekitarnya tidak bisa menahan nafas. Zhou Yuan memang individu yang cukup cakap. Bahkan dalam sejarah Sekte Changsuan kita, tidak pernah ada murid selempang emas yang menikmati baptisan 8 naga. Ya, bahkan kakak laki-laki Chuking hanya menyelesaikannya setelah menjadi murid terpilih. Ketika dia mendengar ini, Lu Yan tidak bisa menerimanya tetapi dengan dingin menjawab, itu hanya berkat 8 naga, dan tidak berarti apa-apa karena sama sekali tidak mungkin dia berhasil membunuh binatang air 1000 kaki dengan kekuatannya sendiri. Dia pasti mendapatkannya melalui metode lain. Makhluk air 1000 kaki adalah eksistensi yang sebanding dengan ahli Alpha Origin lapisan ke-9, dan bahkan murid selempang Angu seperti mereka hanya akan melarikan diri jika mereka bertemu dengannya. Bagaimana mungkin lapisan kedua Alpha Origin seperti Zhou Yuan bisa membunuh satu? Murid-murid lain tahu dia adalah penggemar berat kakak laki-laki Chuking, dan dengan demikian hanya menertawakannya tanpa berdebat. Namun, mereka mengerti di dalam hati mereka bahwa memperoleh baptisan 8 naga adalah indikator kemampuan dan keberuntungan seseorang. Lagi pula, bukankah Chuking juga mengandalkan keberuntungan untuk menjadi orang pertama di generasi mereka yang menemukan binatang air setinggi 1000 kaki? Lu Yan secara alami memiliki firasat dari ekspresi mereka, menyebabkan dia menjadi sedikit frustrasi di dalam. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan mereka sebaliknya, dan hanya bisa menatap sosok Zhou Yuan dengan sedikit kesal. Orang ini, Lu Yan menggertakkan giginya saat bibirnya ditarik keluar. Dia harus mengakui bahwa prestasi Zhou Yuan mencapai baptisan 8 naga masih sangat mencengangkan. Tidak heran Guru Shen sangat memikirkannya. Zhou Tai menghela nafas dengan takjub saat dia menatap 8 siluet naga. Di sampingnya, Zhang Yan dan kawan-kawan masih memiliki wajah ternganga. 6 baptisan naga Zhou Tai telah melampaui harapan sebelumnya, dan dia tidak akan pernah mengharapkan penampilan Zhou Yuan menjadi lebih mengejutkan. Saat melihat 8 siluet naga, bahkan Zhang Yan tidak dapat membalas untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah dengan kesal menarik pandangannya. Zhou Yuan tidak memedulikan tatapan kaget semua orang. Mata dan wajahnya terbakar dengan antisipasi saat dia menatap 8 siluet naga. 8 baptisan naga, tunjukkan betapa menakjubkannya dirimu. Dengan pikiran, 8 siluet naga yang berputar-putar melepaskan raungan, sebelum mereka menyerbu ke bawah, membawa Genesis Ki yang murni dan tak terbatas saat mereka menukik ke kepalanya. Saat siluet naga pertama tiba, Zhou Yuan merasa mendengar gemuruh keras di kepalanya saat Genesis Ki yang tak terbatas mulai membasahi dirinya seperti air perak, membasahi setiap inci daging dan darahnya. Genesis Ki sangat murni, dan tidak melakukan perlawanan apapun saat memasuki tubuhnya. Dengan pemikiran dari Zhou Yuan, Genesis Ki mulai beredar di sepanjang salurannya seperti semburan yang mengamuk. Siluet naga demi siluet terus memasuki tubuhnya. Genesis Ki yang besar tampak meledak di tubuhnya, bahkan membuat kulitnya bersinar terang. Genesis Ki dimasukkan ke dalam daging, darah, dan tulangnya, dan mulai menghilangkan kotorannya sedikit demi sedikit. Bahkan lebih banyak Genesis Ki membanjiri rumah Ki-nya, akhirnya menyatu dengan Ki Piton semesta di sana. Bintang demi bintang Genesis Ki dibuat tanpa suara dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari pelatihan biasanya. Saat Genesis Ki bergejolak di dalam Ki Dwellingnya, tekanan Genesis Ki dari tubuh Zhou Yuan mulai naik dengan stabil. Terlebih lagi, sisik piton ajaib emas mulai muncul di permukaan kulitnya, dan diam-diam mulai menyerap Ki naga yang terkandung di dalam esensi Dragon Genesis. Sisik piton ajaib berasal dari Ki Piton semesta, dan dengan cara berbicara juga berbagi ikatan tertentu dengan naga Ki dari pembuluh Origin Dragon. Saat sisik emas menyerap Ki naga, mereka secara bertahap mulai berubah. Sisik-sisik itu mulai mengambil rona biru samar, menjadi kurang mirip dengan sisik ular sanca, dan malah tumbuh menyerupai sisik naga. Sementara perubahan ini terjadi pada sisik, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia bisa merasakan suara gemuruh menyebar dari rumah Ki-nya,
tekanan Genesis Ki dari tubuhnya tampaknya memecahkan hambatan tertentu. Senyum akhirnya muncul di wajah Zhou Yuan. Dengan meminjam kekuatan baptisan sumsum Genesis, keinginannya akhirnya terpenuhi. Aku akhirnya mencapai lapisan ketiga Alpha Origin. Bab 330, di bawah perhatian murid yang tak terhitung jumlahnya, awan di atas danau Genesis perlahan mulai menyebar bersama dengan Genesis Ki yang tak terbatas. Jelaslah bahwa baptisan itu dengan cepat mendekati akhirnya. Mata banyak murid dipenuhi dengan rasa iri. Pembaptisan 8 naga adalah sesuatu yang bermanfaat bahkan bagi 10 murid terpilih, apalagi seseorang seperti Zhou Yuan, yang hanya berada di lapisan kedua Alpha Origin. Kemungkinan dia akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Saat awan berangsur-angsur menghilang, sosok Zhou Yuan perlahan menjadi lebih jelas. Dia duduk di pilar batu kuno dengan mata terpejam. Hanya membukanya setelah beberapa waktu, kilatan emas melintas di matanya, setengah piton setengah naga mendesis samar bergema saat Genesis Ki bangkit di sekujur tubuhnya. Semua orang bisa merasakan bahwa gelombang Genesis Ki dari tubuh Zhou Yuan telah tumbuh menjadi lebih kuat. Lapisan ketiga Alpha Origin, hati orang banyak menggigil sedikit. Benar saja, baptisan itu secara langsung mendorong Zhou Yuan ke tingkat kultivasi berikutnya, memungkinkannya untuk melangkah ke ranah lapisan ketiga Alpha Origin. Banyak tatapan dipenuhi dengan rasa iri. Dikatakan bahwa Zhou Yuan telah berada di tahap lapisan kedua hanya sedikit lebih dari sebulan, dan sangat sulit dipercaya baginya untuk maju sekali lagi. Selain itu, Genesis Ki-nya tampak sangat terkonsentrasi dan kuat, tidak seperti seseorang yang naik secara paksa. Hal pertama yang dilakukan Zhou Yuan ketika dia membuka matanya adalah mengirimkan indranya ke rumah Ki-nya. Senyum segera muncul di wajahnya. Jumlah bintang Genesis Ki di rumah Ki-nya telah mencapai lebih dari 700. Orang harus tahu bahwa dia hanya memiliki sedikit lebih dari 400 bintang di lapisan kedua Alpha Origin. Terobosan itu hampir menggandakan bintang Genesis Ki-nya. Jumlah bintang Genesis Ki di rumah Ki seseorang menentukan kuantitas dan kualitas Genesis Ki seseorang. Dengan kata lain, baptisan sumsum Genesis hampir menggandakan Genesis Ki milik Zhou Yuan. Biasanya, murid lapisan kelima Alpha Origin biasa sudah memiliki sekitar 500 bintang Genesis Ki di rumah Ki mereka. Saya mungkin hanya berada di lapisan ketiga Alpha Origin, tetapi Genesis Ki saya pada dasarnya mampu mengendalikan murid lapisan kelima yang normal. Ada sedikit kegembiraan di mata Zhou Yuan. Jika ini terjadi sebelum duelnya dengan Cao Xi, pertarungan akan sangat sepihak. Mengingat Genesis Ki saya saat ini, saya tidak perlu lagi takut pada lawan lapisan kelima manapun. Zhou Yuan menghela nafas seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Terobosan ini sangat penting baginya. Dengan kekuatan ini, dia sekarang yakin akan peluangnya di pertandingan gua selanjutnya. Zhou Yuan berdiri, tatapan hasratnya yang membara memandang ke arah pilar batu di bawah kakinya. Jelas bahwa dia lapar lagi setelah mencicipi manisnya buahnya. Baptisan Genesis Marrow sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Sial baginya, dia masih hanya seorang murid selempang emas, dan setelah menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya sebagai juara upacara pemilihan puncak, dia tidak lagi diizinkan memasuki Danau Genesis. Sepertinya aku harus menjadi murid selempang Angu secepat mungkin. Ada ekspresi pikiran di wajah Zhou Yuan. Hanya dengan menjadi murid selempang Angu dia akan diizinkan untuk menikmati pembaptisan sumsum Genesis 2 bulanan. Zhou Yuan akhirnya membuang banyak pikiran yang melintas di kepalanya, dan mengangkat kepalanya, melihat tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya yang menatapnya. Mereka jelas telah tertarik oleh 8 baptisan naga sebelumnya. Namun, ekspresi Zhou Yuan tetap agak tenang. Setelah lama mengantisipasi hal ini, dia juga mengerti arti dari pembaptisan 8 naga, karena sebelum hari ini, hanya Chu Qing yang mencapainya di antara generasi murid ini. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Penatua Miao memandang ke arah Zhou Yuan dengan takjub dan berkata, "Selamat Zhou Yuan, ini adalah pertama kalinya seseorang mencapai baptisan 8 naga sebagai murid selempang emas di Sekte Changsuan kita. Saya yakin nama Anda akan segera diketahui oleh semua orang di Sekte." Ada ekspresi kekaguman di wajahnya. Penampilan Zhou Yuan hari ini benar-benar menakjubkan. Zhou Yuan tetap rendah hati saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Penatua Miao dan berkata, "Aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Itu hanya pembaptisan dan tidak terlalu berarti." Setelah melihat bahwa Zhou Yuan tidak menunjukkan arogansi setelah tampil dengan sangat baik, ekspresi kekaguman di wajah Tua Miao semakin dalam. "Aku tidak menyadari sebelumnya mengapa Master Puncak selalu merasa menyesal setelah kamu memilih Puncak Saint Genesis. Tapi sekarang aku tahu kenapa." Penatua Miao menghela nafas. "Dari apa yang telah kamu tunjukkan kepadaku, pencapaianmu di masa depan mungkin tidak akan kalah dari Chu Qing. Sepertinya sekali lagi akan ada murid terpilih dari Puncak Saint Genesis." Kata-katanya menunjukkan betapa dia memikirkan Zhou Yuan.
Penatua Miao tidak berusaha menyembunyikan pujiannya, dan itu secara alami didengar oleh banyak murid di sekitarnya, menyebabkan kegemparan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Penatua Miao akan memiliki penilaian yang tinggi terhadap Zhou Yuan, untuk berpikir bahwa dia akan membandingkan pencapaiannya di masa depan dengan Chuqing. Siapa Chuqing? Dia adalah murid yang paling menonjol di generasi mereka, dan kepala dari 10 murid terpilih, apalagi sekte Changxuan, dia terkenal bahkan di surga Changxuan. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan jelas tidak berada di level yang sama. Omong kosong apa, Luyan merasa paling terhina oleh kata-kata tetua itu, tetapi tidak mungkin menegurnya secara terbuka. Namun, dia masih mendengus dingin. Menurutmu, jenius macam apa Chuqing? Bagaimana Zhou Yuan bisa dibandingkan? Meskipun Zhou Yuan memang memiliki beberapa kemampuan, satu baptisan 8 naga tidak berarti apa-apa. Ketika Chuqing memasuki pegunungan dalam saat itu, hanya butuh setengah tahun untuk menjadi murid selempang ungu, dan bahkan berdiri di antara 10 besar murid terpilih setahun kemudian. Kebangkitannya adalah yang tercepat dalam sejarah sekte Changxuan. Penilaian Penatua Miao tentang dia yang mampu berdiri bahu-membahu dengan kakak senior Chuqing di masa depan berdasarkan pembaptisan saja tidak akan meyakinkan siapapun. Murid-murid lain di sekitarnya diam-diam mengangguk, bahkan mereka merasa tetua Miao sedikit terlalu cepat dalam penilaiannya. Zhou Yuan mungkin benar-benar menarik napas semua orang kali ini, tetapi mengatakan dia bisa menandingi kakak senior Chuqing berdasarkan ini saja masih berlebihan. Lagi pula, semua orang tahu betapa hebatnya Chuqing, dan setiap murid dari generasi ini sangat menghormatinya. Dengan pencapaian kecil ini saja, tidak mungkin bagi Zhou Yuan untuk menyamainya. Sementara gunung-gunung dipenuhi dengan kebisingan, ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah. Tidak ada kebahagiaan yang terlihat dari pengakuan tetua Miao atas kemampuannya. Dia hanya menangkupkan tinjunya ke arahnya sebelum melompat dari altar dan kembali ke gunung tempat dia sebelumnya. Setelah penarikan Zhou Yuan, semua orang tahu bahwa pembaptisan Sumsum Genesis akhirnya berakhir. Di gunung tertentu di kejauhan, mata Li Qingshan bergetar samar saat dia melihat Zhou Yuan melompat dari altar. Apakah kamu bisa menandingi Chuqing di masa depan? Meskipun saya agak ragu, saya berharap Anda benar-benar memiliki bakat itu. Jika demikian, sekte Changxuan kita tidak akan membosankan lagi di masa depan. Tunjukkan padaku apakah kamu akan berubah menjadi naga tersembunyi yang akan terbang melintasi 9 langit, atau seseorang yang akan memudar menjadi biasa-biasa saja. Mata Li Qingshan kembali tenang saat wajahnya yang cantik kembali terlihat beku. Dia menginjak Genesis Ki saat dia terbang ke langit dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Pemilik dari banyak tatapan memuja padanya menghela nafas panjang saat mereka melihatnya pergi. Setelah Li Qingshan pergi, Kong Sheng dan Ye Ge juga tidak tinggal dan juga pergi. Namun, mereka melihat Zhou Yuan untuk terakhir kalinya sebelum mereka pergi. Semua murid lain di seberang gunung juga mulai pergi. Bibir Luyan melengkung ke bawah saat dia melirik ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan, jangan biarkan itu sampai ke kepalamu hanya karena kamu berada di bawah sorotan dalam baptisan Genesis Marrow. Pertandingan gua antara faksimu dan faksi tetua Lu Hong akan segera mendekat, dan jika penampilanmu kemudian loyo, pujian tinggi yang diberikan Penatua Miao kepadamu hari ini hanya akan mempermalukanmu lebih jauh. Senyuman di wajah Luyan cukup sombong. Kata-kata Penatua Miao jelas mengangkat reputasi Zhou Yuan, membuat lebih banyak orang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Jika penampilan Zhou Yuan tidak sesuai dengan penilaiannya, bisa dibayangkan cibiran yang akan mengikutinya. Dia melambaikan tangannya dan membawa murid-muridnya yang lain pergi. Adik Zhou Yuan, kita juga harus pergi, kata Zhou Tai. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami dapat merasakan berbagai perasaan di balik tatapan yang telah memandangnya sebelum mereka pergi, tetapi tetap tidak terpengaruh. Meskipun demikian, tidak merasakan kemarahan karena skeptisisme dan keraguan mereka. Dia tahu bahwa hanya kekuatan yang akan benar-benar mendapatkan pengakuan mereka, dan tidak ada penilaian yang lebih meyakinkan. Itu sebabnya, tempat tinggal Gua Genesis Angu yang akan mereka perebutkan dalam pertandingan gua yang akan datang, pasti akan menjadi miliknya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.